Oh ya Ustadz, katanya mau share screen. Gimana? Ustadz katanya mau share screen, betul Ustadz? Iya, insya Allah nanti digantikan ya aku host ya. Oh iya ya siap. Afwan Bang Ali minta tolong Ustadz dijadikan CO host, nanti beliau mau share screen. Nah, udah kayaknya. Oh iya Udah. ya siap. Ya, sudah. Oke, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang karena nikmat dan taufiknya sehingga kita dimudahkan sehingga menghadiri majelis ilmu pada kajian kali ini. Kajian kali ini yang insya Allah
akan bersama guru kita yaitu Ustadzuna Sabilul Muhtadin LCMH Hafizahullah Ta'ala yang akan membahas tema urgensi mempelajari ilmu tafsir, telaah kritis terhadap metode ilmu tafsir. Kajian ini diselenggarakan oleh KMBI Jember dan juga Sinergi Sebaris. Dan insya Allah kajian ini bukan tematik, akan tetapi kajian pembuka. Dan insya Allah kedepannya akan diadakan kajian tafsir Quran pada pertemuan selanjutnya. Kajian ini insya Allah akan diadakan setiap hari Rabu genap biiznillah. Dan bagi jamaah jangan sampai ketinggalan info tersebut, follow. Maka dari itu follow dan ikuti terus kegiatan kami di media sosial kami yaitu di KMBI Jember dan juga Sinergi Sebaris. Dan juga kami membuka bagi jamaah yang ingin berjuang dan juga berdakwah bersama kami, yaitu bisa mendukung kegiatan kami, yaitu menginfakkan harta sebagian kepada kami, yaitu kepada KMBI Jember dan Sinergi Sebaris. Sebelum dimulai, izinkan Ana akan membacakan tata tertib pada kajian hari ini. Di antaranya, ikhlaskan niat kita menuntut ilmu ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, diharapkan jamaah mendengarkan dan mencatat kajian dan faedah yang disampaikan oleh Ustadz hari ini dengan baik. Yang ketiga, diharapkan jamaah mematikan suara selama kajian dimulai. Nanti jika diizinkan oleh panitia, maka dipersilahkan untuk mengaktifkan suara. Bagi jamaah putra, diharapkan untuk mengaktifkan kamera jika tidak ada uzur. Untuk jamaah putri, diharap untuk menonaktifkan kamera. Yang terakhir, kami persilakan pada jamaah yang ingin bertanya secara langsung pada Ustadz bisa menombol raise hand, yang nantinya kami dari panitia akan mempersilahkan bagi yang ingin bertanya secara langsung. Bagi yang ingin bertanya secara lewat chat bisa dikirim ke admin pertanyaan. Sebelumnya, Ana akan membacakan sedikit mengenai biografi materi kita, tentang Ustadz kita atau materi kita, ya Ustadzuna Sabilul Muhtadin Hafizahullah Ta'ala. Beliau lahir di Gresik dan juga riwayat pendidikan beliau pernah menuntut ilmu di Libya Jakarta pada tahun 2001, pada tahun 2003 belajar di Takmili Libya Jakarta, dan tahun 2008 beliau belajar di Fakultas Syariah Libya Jakarta. Pada tahun 2019 beliau belajar di S2 di Hukum Islam di UMS Surakarta. Dan beliau sekarang adalah staf dan pengajar STGI Imam Syafi'i Jember. Sebelum dimulai, alhamdulillah Ustadz sudah bergabung dengan kita. Ana sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Suaranya jelas ya, insya Allah ya? Ya, alhamdulillah jelas Ustadz. Oh ya Ustadz, Afan Ana izin bertanya Ustadz. Nanti bagi jamaah putri yang ingin bertanya secara langsung apa diperbolehkan Ustadz? Tidak ada masalah insya Allah. Asalkan baik. Tadi ya aturannya nggak usah ditampakkan ya, gitu ya. Baik Ustadz. Baik jamaah. Kalau memang nggak memungkinkan ya lewat chat room aja. Bebas insya Allah. Bebas insya Allah. Baik jamaah, mungkin itu sedikit penyampaian dari Ana. Tanpa berlama lagi, Ana serahkan kepada Ustadz untuk menyampaikan materi. Tafadhol Ustadz. Baik, jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Ilahul awwalina wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bi hudahu ila yaumiddin, amma ba'd.
jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan ikhwas sekalian, yakni para penuntut ilmu ya di komunitas KMPI dan yakni siapapun yang hadir dalam kajian online di malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengarahkan kita semua dan istiqomah di atas jalan yang kebenaran, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan yang di jalan kita untuk sampai ke surganya. Di awal kajian perdana kali ini ya, saya mengingatkan pada diri pribadi dan para ikhwas sekalian untuk selalu meniatkan, mengikhlaskan dan menata yang hati kita hanya untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak saudara-saudara kita ya, ba'da Isya itu adalah waktu yang amat spesial sekali untuk bisa ya, menghabiskan waktu malam bersama teman-teman kita, kongko-kongko bareng, atau mungkin barangkali sekedar untuk nonton-nonton film-film yang sedikit mengurangi ya, kepenatan yang kita selama hampir pagi hingga sore hari kita disibukkan, dan kita pun yakni dipadati dengan yakni berbagai aktivitas atau mungkin barangkali pekerjaannya kita. Tapi masya Allah, saya salut yakni dengan yakni para ikhwah yakni sekalian ya, meskipun yakni kita sudah berada di waktu yang cukup yakni malam ini, masih berkenan untuk bisa bermajelis yakni ilmu. Kita akan yakni sharing bareng dan kita saling untuk ifadah dan istifadah. Ya, ifadah itu artinya memberikan apa yang kita miliki, dan istifadah itu ya mengambil sesuatu yang baik dari yang lain. Ya, karena ini adalah ruang diskusi sebenarnya, karena melihat latar belakang para ikhwas sekalian ini hampir semuanya pernah mengalami yakni bagaimana sebuah pendidikan yakni dalam strata yakni satu kampus itu tentunya berbeda sekali dengan yakni beberapa teman-teman kita yang tidak pernah mengenyam ya pendidikan yang di sana, karena biasanya kampus itu biasanya seringkali dan acap yakni kali mendidik para mahasiswanya, para mahasiswinya juga untuk lebih kritis dalam hal ini. Dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan hari ini dengan mengambil tema urgensi mempelajari ilmu tafsir sekaligus menjadi telaah kritis terhadap metode pembelajaran, ini bisa mengawali perjumpaan yang kali ini sebagai muqaddimah sebelum nanti Allah Ta'ala alam bisa, mudah-mudahan Allah SWT memudahkan ya, kajian ini berjalan secara yakni bersinergi ya, dan tentunya tidak ada yakni halangan satu apapun, dan mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan beberapa target-target yang sudah dicanangkan oleh yakni panitia KMEI untuk divisi kajian ini. Baik, yang ikhwas sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang urgensi mempelajari ilmu tafsir ini menjadi awal ya, dan saya memang sengaja untuk mengawali kajian perdana ini dengan mengangkat tema seperti ini, karena saya melihat begitu pentingnya muqaddimah itu sebelum kita mempelajari sebuah ya, disiplin ilmu tertentu. Ya, kalau mungkin mahasiswi atau mahasiswi STDI mungkin sudah mengalami yang namanya runtut yang di dalam menuntut ilmu syar'i. Kita belajar nahwu pun harus ada muqaddimah, belajar fikih ada muqaddimah. Pun demikian belajar disiplin ilmu-ilmu yang lain. Ya, terlebih ya para ikhwas sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan telaah kritis terhadap metode pembelajaran ini memang saya kaitkan dengan kondisi dan realita yang ada di masyarakat kita, mungkin dari kondisi masyarakat yang di dunia pada umumnya. Ya, makanya mudah-mudahan dalam waktu berapa ini, mungkin 1 jam ke depan atau kurang, bisa kita selesaikan. Nggak terlalu banyak, insya Allah nanti kita akan buka ruang diskusi dan sesi tanya jawab ya. Jadi setelah ini. Baik, ya ikhwas sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa subtopik yang akan kita kupas pada malam hari ini. Ada muqaddimah ya, kemudian sejauh mana muslimin dalam tanda kutip sebenarnya dalam memahami Al-Qur'an, karena kita akan sampaikan beberapa sekte-sekte yang punya konsep dan punya metode sendiri dalam memahami Al-Qur'an. Ya. Dan tentunya nanti kemudian kita akan lanjutkan dengan konsep yang insya Allah akan membawa yakni kita yakni ke arah cara memahami Al-Qur'an secara benar, yaitu apa? Metode para salaf atau metode para sahabat. Dan mengapa? Pertanyaannya harus mengikuti mereka. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah tujuan mempelajari tafsir
yakni ala yakni para sahabat atau para salaf. Ya, apa saja sih tujuan utama, meskipun ya tidak kita sampaikan yang seluruhnya ya. Nanti selebihnya nanti bisa lewat sesi tanya jawab bismillah taala. Nah, ini adalah yakni 4 subtopik atau mungkin barangkali 3 subtopik karena mukadimah nggak terlalu yang panjang, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa memudahkan dan melancarkan seluruh subtopik dan subtema ini bisa kita selesaikan malam hari ini. Yang pertama, yang ikhlas sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan mukadimah. Ya. Kita tahu bahwasanya perpecahan yakni umat muslim dan kaum muslimin tidak hanya di Indonesia ya. Di seantero penjuru dunia ini sudah menjadi sunatullah yang tidak bisa ditawar-tawar lagi dan tentunya tidak bisa ditolak. Ya, karena sudah menjadi sunatullah. Ya. Semisal ya kita memahami adanya kematian, adanya kehidupan, ini adalah sebuah sunatullah yang tidak bisa ditawar lagi. Ketika seseorang itu sudah ditakdirkan yang mati hari ini, diwafatkan Allah SWT yakni hari ini, maka berarti ketika itu juga ya ia tak akan mampu untuk bisa menawar ya, menawar Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin barangkali menyogok dalam bahasa orang-orang liberal itu ya. Menyogok yakni para malaikat yakni agar memberikan tenggang waktu yakni bagi dirinya. Ini sebuah sunatullah yang tidak bisa ditolak lagi, termasuk diantaranya adalah perpecahan. Karena ya Rasulullah yakni Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menegaskan iftaraqatil ummah ya, umat ini akan terpecah. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini itu bukan mengajak, tapi menyebutkan seluruh umat ini, baik dari golongan orang Yahudi, baik dari golongan orang Nasrani, dan hingga orang-orang yakni kaum muslimin ini pun tidak luput dari adanya perpecahan. Makanya oleh karenanya dan ikhwas sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal ini ya supaya kita pahami ya, ketika nanti kita sudah semangat menuntut ilmu syar'i, terus kemudian kenapa sih ya Islam ini kok pecah? Ya, jawaban pertama adalah sunatullah yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maaf saya salah sebentar MC-nya. Suaranya jelas apa enggak? Saya khawatir enggak jelas karena kemarin saya sempat online tapi kok suaranya enggak jelas. Jelas enggak? Ya, alhamdulillah jelas Ustaz. Alhamdulillah ya. Baik, saya lanjutkan ya. Kemudian yang kedua, selain kita memahami ini adalah sunatullah ya ikhwah, potensi kaum muslimin untuk bersatu itu amat besar dibandingkan dengan orang Yahudi maupun orang-orang Nasrani. Ya, jadi kita kembalikan lagi pada hadis Nabi bahwasanya seluruh umat ini, seluruh agama ini akan terpecah-pecah ke dalam sekte-sekte, ke dalam kelompok-kelompok kecil, ya kelompok-kelompok jadi parsial dan lain sebagainya. Tapi kalau kita bandingkan antara perpecahan yang terjadi pada kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, itu ternyata potensi untuk bersatu itu lebih besar. Kalau kita melihat yakni pada kelompok kaum muslimin ya, apa yang mendukung akan hal itu, coba kita lihat ya ikhwah, dan ini adalah di antara buktinya ya. Yang pertama ya, kita adalah kaum muslimin yang benar-benar meyakini Rabb yang kita sembah itu adalah Rabb yang sama ya, kita semuanya yakni kaum muslimin dengan berbagai sekte ya, dengan berbagai kelompok itu meyakini bahwasanya potensi yang pertama ini adalah potensi yang amat kuat untuk mempersatukan kaum muslimin. Kita menyembah Rabb yang sama. Ya. Hal ini tentunya berbeda yakni afwan yakni dengan agama-agama yang lain. Ya, coba kita lihat ini konsep yakni trinitas ini saja ini juga masih diperdebatkan. Ada yang masih meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah Rabb yang satu-satunya, ada yang kemudian meyakini yakni tiga dalam satu, ada yang meyakini bahwasanya dua ini adalah berbeda-beda ya, meskipun wujudnya dua tapi meskipun keyakinan satu. Ini adalah hal yang tidak bisa ditolak ya, karena perbedaan yakni dalam konsep ketuhanan ketika masih diperdebatkan, ini berarti potensi untuk bersatu amat susah. Pun demikian dengan maaf kita ambil ya dewa-dewa yang diyakini oleh dari agama-agama yang lain termasuk agama Hindu dan lain sebagainya, karena mereka memiliki keyakinan masing-masing. Dewa yang saya sembah itu adalah dewa air, dewa langit, dewa kera, dewa yang lain sebagainya. Maka otomatis ya ikhwah, dari potensi ya, dalam potensi yang pertama ini tentu kaum muslimin lebih unggul. Ya bahasanya itu selangkah lebih maju yakni daripada kaum-kaum yang lain, karena kita semuanya menyembah Rabb yang sama. Hanya saja perbedaannya itu kental, erat, yakni kaitannya itu adalah dengan
Ya, tapi keyakinan bahwasanya Tuhan yang Esa ya, itu adalah potensi besar menyatukan yakni kaum muslimin dibandingkan dengan agama yang lain. Yang kedua, ya kita meyakini Nabi yang sama. Ya mungkin hal ini bisa dibantah juga oleh orang-orang Muslim. Kita pun yang sama, ya kita pun yang sama meyakini bahwasanya setiap ini agama Yahudi itu juga mengkultuskan siapa? Orang-orang Nasrani. Orang-orang apa? Mengkultuskan Yahudi mengkultuskan Nabi Musa alaihissalam. Ya sedangkan orang-orang Nasrani mengkultuskan Nabi Isa alaihissalam. Bukankah dan kita juga memiliki yang skor yang sama kalau memang potensi hanya pada didasarkan pada yakni nabi. Maka yang ikhwas sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iya. Tapi kenyataannya orang-orang Nasrani juga masih berbeda pendapat. Ya di antara mereka enggak semua loh ya, ada yang menganggap bahwasanya Nabi Isa itu adalah yakni anak Tuhan, ya. Ada yang mengatakan bahwasanya Nabi Isa itu adalah memang yang benar-benar yakni manusia atau utusan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yakni apa konsep ketuhanan yang diyakini oleh pendeta Bukhaira ya. Kalau ada yang pernah belajar sirah, pendeta Bukhaira itu ternyata memiliki atau menyimpan ya sebuah konsep yang hari ini hampir punah ya. Saya lupa namanya apa, Metrois atau apa itu meyakini bahwasanya sebenarnya Nabi Isa itu adalah yakni manusia yakni biasa dan bukan yakni titisan dari Tuhan. Dan ini menjadikan apa perbedaan di kalangan mereka. Kalau kita semuanya yakin bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu adalah nabi kita. Kemudian yang ketiga, kita berkiblat pada poros yang sama. Kiblat kita yang sama yang jamaah. Ya makanya ini menjadi satu keuntungan besar sebenarnya dan potensi ketiga yang cukup besar kansnya untuk mempersatukan kaum muslimin. Ya coba kita lihat ini ikhwas sekalian. Kalau tempat ibadah itu didirikan, dan tentunya kaum muslim itu memiliki apa? Memiliki aturan mainnya. Ya tidak kemudian tempat ibadah didirikan hadap ke kanan, hadap ke utara, hadap ke selatan, enggak. Semuanya harus mengarah kepada kiblat yang sama. Hal ini berbeda tentunya dengan apa? Dengan agama-agama yang lain. Ya kadang-kadang mereka ketika mendirikan bangunan, gereja atau mungkin sinagog bagi orang-orang Yahudi, mereka nggak pandang dulu. Kalau kompleknya itu menghadap ke utara, ya berarti nanti mereka menghadap ke utara ibadahnya. Dan begitulah seterusnya. Dan ini menjadi salah satu potensi yang amat kuat. Nah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala pun demikian dengan potensi yang keempat, yaitu berpegang pada kitab suci yang sama. Kaum muslimin memiliki potensi yang amat besar sekali. Apalagi Al-Quran, ya benar-benar tak ada satu huruf pun yang ditambah, tak ada satu huruf pun yang dikurangi. Tentu hal ini berbeda dengan kitab-kitab perjanjian lama atau Tauratnya orang-orang Yahudi atau perjanjian baru yang kita kenal yang dengan apa kitab sucinya orang-orang dari Nasrani. Ya begitu banyak adanya perubahan, adanya revisi, bahkan amandemen terhadap beberapa hukum-hukum syariatnya Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar sudah diacak-acak oleh mereka. Dan itu bukan jadi satu hal yang off the record gitu enggak. Karena ini sudah dibahas jadi sendiri tidak hanya oleh kristolog ini di antara kita, bahkan mereka-mereka yang kritis pun yang tak luput untuk mengkritisi kitab suci mereka yang kita kenal, yang akhirnya mereka memunculkan yakni ilmu apa? Hermeneutika ya. Nanti kita akan bahas sedikit mengenai hal itu semua. Nah, ya ikhwas sekalian, kalau seandainya kaum muslim punya bukti-bukti kuat untuk bersatu, Rob yang sama, Nabi yang sama, kiblat yang sama, kitab suci yang sama. Ya ini kalaulah demikian, tapi kenapa umat Islam ini semakin lama kok semakin berpecah? Itu jadi masalah besar kan? Ya, kenapa kok semakin lama semakin berpecah? Dalam bentuk kelompok-kelompok kecil lah, ya, kelompok-kelompok puritan lah, atau kelompok-kelompok yang lain. Nah, kalau memang kita punya potensi sebanyak itu, kenapa semakin lama semakin berpecah? Nah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat ya, kalau kita bahas satu persatu, Rob yang sama meyakini yang sama ini cukup panjang. Tapi saya ingin menitik beratkan yang pada potensi yang keempat, yang berpegang pada kitab suci yang sama. Baik, itu saja yang akan kita bahas. Kalau memang seandainya kita memiliki kitab suci yang sama, tak ada satu huruf pun yang dikurangi dan ditambah, kenapa kita masih berpecah? Pertanyaannya itu adalah bukan bagaimana kita berpegang yang pada kitab suci yang sama, tapi pertanyaannya adalah sejauh mana kita memahami kitab yang sama itu dalam ya, kemudian kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang jadi masalah. Ya sebagaimana nggak ada bedanya antara sekte-sekte yang ada di dalam pecahan-pecahan yang kaum muslimin.
Mereka menyembah Rob yang sama. Tapi kalau kita lihat yakni ibadahnya, kenapa mereka ada yang berbeda? Ada yang menyembah yakni Allah Subhanahu wa taala plus percaya dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka mentakwil sifat-sifatnya. Ada yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi yakni masih meminta yakni kepada yang lain. Maka ini bukan karena faktor keyakinan Rob yang sama, tapi bagaimana mereka mengaktualisasikan dalam beribadah dan menyembah serta mengabdi kepada Allah. Pun demikian dengan kitab suci kita. Ya, kitab suci yang dibaca sama. Dan antara seluruh yakni sekte itu semua membacanya dengan lafal yang sama, harokat yang sama. Ya mungkin ada sedikit yang perbedaan dalam ulumul Quran. Tapi ya kenapa ya mereka itu berpecah? Salah satunya adalah mereka memiliki konsep dan metode yang berbeda-beda dalam memahami Al-Quran. Dan ini yang akan kita ulas. Baik. Ya ikhwas sekalian dirahmati Allah SWT. Subtopik yang berikutnya adalah sejauh mana kaum muslimin, dalam tanda kutip saya berikan ke situ karena kaum muslimin ini ada yang cuma mengklaim ya, atau mereka menisbatkan dirinya, mereka menganggap kita berafiliasi kepada Islam. Tapi pada dasarnya mereka adalah orang-orang yang benci kepada Islam. Mereka meyakini bahwasannya kami ini kitab sucinya adalah Al-Quran. Tapi di sisi lain mereka sendiri yang mengacak-ngacak yakni isi kandungan dan pemahaman yang benar terhadap Al-Qur'anul Karim. Maka di sini ikhwan sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menyebutkan 3 saja di antara sekian yakni banyak sekte, sejauh mana sih mereka ini memahami Al-Qur'an supaya nanti tergambarkan oh seperti inilah ya pola pikir dan mindset yakni mereka, metode mereka dalam Al-Qur'an yang menjadikan ya ini menjadi awal keretakan dan perpecahan kaum muslimin. Ini baru satu ya dalam berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Ini salah, bukan karakteristik ini, waktu saya lupa yang tadi enggak ganti. Ada 3 yang akan kita kupas. Yang pertama adalah sejauh mana sih metode mereka dalam memahami Al-Quran dari jin, jaringan Islam liberal, dari sufi ekstrim atau zindik ya, dan yang ketiga itu adalah dari Syiah Rafidhah. Jadi maaf ya mungkin agak ini kan pelajaran sekte, pelajaran akidah dan pelajaran tauhid dan sebagainya. Nanti ada kaitan erat dengan Al-Quran karena kita ingin menelaah secara kritis. Kita ingin menelaah secara kritis metode pemahaman ya kaum muslimin dalam tanda kutip ini terhadap apa? Yang terhadap Al-Qur'anul Karim. Baik. Nah, kita akan ambil yang satu dulu ya. Astagfirullah. Nah. Baik. Yang pertama adalah jin, yang jaringan Islam liberal. Saat ini mungkin barangkali yang nggak tahu sekarang generasi apa ini? Generasi Z ya? Ya generasi apa sih? Kalau saya tahun 80-an generasi apa ya? Generasi dulu ya, ketika saya masih di Libya dan tadi kan ada disebutkan Idat Lugawi, saya masuk Idat Lugawi itu sekitar tahun 2000 ya ini 1 ya. Dan memang 2001 kan 2001 saya lulus aliyah 2001 itu pula alhamdulillah saya diterima di Libya. Nah di sini selama 2 tahun di Idat yang di Lugawi, alhamdulillah saya cukup intensif untuk mendengarkan waktu itu 2 yakni kubu yang berseberangan ya. Kubu yang pertama itu adalah kajian Utan Kayu di Jakarta Timur ya. Itu kalau tidak salah itu kajiannya hari Ahad. Ya, Utan Kayu waktu itu adalah menjadi cikal bakal berdirinya jaringan Islam liberal di Jakarta Timur. Utan Kayu terkenal sekali waktu itu. Nah, itu hari Ahad. Sedangkan yakni kajian tentang orientalis dan kristologi itu di hari Sabtunya. Ya, di hari yakni Sabtunya. Saya masih ingat waktu itu banyak diisi oleh ya, yang saat ini ya. Saat ini mereka adalah pendiri INSIS itu ya. INSIS dan Masya Allah kami berterima kasih kepada Dr. Adian Husaini, Dr. Yani Fahmi Zarkasi yang ada di Kotor, di Unida dan yani semuanya itu seringkali mengupas mengenai apa ya sepak terjang yang mereka dan bagaimana membatas syubhat mereka. Tapi ada yang unik ini ikhwan sekalian dirahmati Allah ya karena kajian mereka ini hari Sabtu. Ya waktu itu masih pakai milis ya, pakai milis terus pakai apa waktu itu ya, masih pakai radio ya, masih jadul ya waktu itu ya tahun 2001 itu. Jadi hari Sabtu itu biasanya ada pembahasan mengenai tema-tema tertentu yang diulas oleh pakar-pakarnya di hari Sabtu. Tapi uniknya apa? Uniknya di hari Ahadnya, maaf. Uniknya ya ikhwah, di hari Ahadnya
itu pasti dibantah oleh orang-orang Jil ya, itu hutan kayu. Dan kita tahu waktu itu ya banyak ya nama-nama yang sudah menjadi nama-nama tenar yang saat ini nanti kita akan sebutkan ini salah satunya ya. Nah, intinya ya ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya jaringan Islam liberal ini saat ini sudah bukan mati kutu ya, hampir tidak ada, dan mereka sudah enggan sekali menggunakan nama Jil. Ya, karena ya saat ini mereka sudah bisa masuk ke dalam ya ini apa ya, sektor-sektor yang amat penting ya ini sekali dalam pemerintahan kita. Dalam dunia pendidikan mereka sudah bisa menguasai ya. Pergerakan yang mereka dalam dunia politik pemerintahan yang pun tidak bisa dipandang dengan sebelah mata. Makanya Yani Jil ini seakan-akan menjadi kenangan nama Jil ini, tapi secara konsep dan gerakan yakni bawah tanah, grassroots-nya dan planning-planningnya mereka ini luar biasa ya, sudah dirasakan oleh masyarakat yakni kaum muslimin yang kritis terhadap yakni ini semua. Nah, di sini saya ingin kaitkan yakni Jil ini dengan Al-Qur'anul yakni Karim ya. Bulan Oktober tahun 2004 ya, jadi waktu itu saya masih takmili kalau nggak salah ya, itu kan heboh ya, muncul buku pembaruan hukum Islam Counter Legal Draft, kompilasi hukum Islam yakni KHI. KHI ini kan kalau nggak salah di tahun 70-an atau 70-an ya, 70-an ini sudah diresmikan oleh Pak Harto. Ya, Masya Allah ya, kita berterima kasih kepada Pak Harto, kompilasi hukum Islam hingga saat ini masih dipakai ya. Rata-rata hukum Islam berkaitan ini dengan hukum keluarga. Ada di situ tentang pernikahan, perceraian, tentang warisan, tentang wasiat dan lain sebagainya. Ya, intinya tahun 2004 yang heboh, yang Oktober, karena ya adanya keinginan di antara mereka ini untuk merubah, mengamandemen sebagian dan merevisi beberapa pasal-pasal, atau mungkin barangkali kalau bahasa syar'inya itu adalah hukum-hukum syariat. Mereka ingin rubah sebenarnya di dalam kompilasi hukum Islam yang disusun oleh tim pengarus tamaan gender Departemen Agama RI. Ya, waktu itu diketuai oleh Siti Musdah yang mulia, dan ini menjadi satu kecolongan besar ya. Kenapa ini demikian ya Ibu? Karena waktu itu Dr. Siti Musdah mulia, mudah-mudahan Allah SWT memberikan hidayah kepadanya, ini adalah salah satu anggota tetap MUI kata itu. Ternyata dia sendiri yang kemudian ingin mengacak-ngacak yakni kompilasi hukum Islam. Nah, ini menjadi satu kecolongan terbesar. Dari situlah yakni kemudian baru yakni tahu, oh ternyata ini sudah mulai menancapkan yakni cakarnya ini. Jadi perlu diwaspadai. Dulu masih dalam bentuk apa? Milis, seminar, diskusi dan lain sebagainya. Ternyata ini sudah punya counter legal draft. Jadi nggak main-main ini. Makanya ini menjadi satu berita yang bombastis waktu itu di bulan Oktober tahun 2004. Ya. Nah, apa kaitannya dengan Al-Qur'an ya itu? Ya sebenarnya hukum syariat ini kan banyak ya kan. Nah, di antaranya yakni poinnya cukup banyak. Yani salah satunya kalau dikaitkan dengan Al-Qur'an ya, itu adalah mengenai hukum warisan. Ya, kalau jenengan dan para ikhwas sekalian yang pernah belajar ilmu waris, hal pertama yang diyakinkan itu adalah bahwasanya beberapa bagian warisan itu sudah ada di dalam Al-Qur'anul Karim, tepatnya di surat An-Nisa. Ya, surat An-Nisa ayat 10, ayat 11, 12. Ini sudah disebutkan, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadil unthayain, bahwasanya yang namanya laki-laki itu tetap mendapatkan 2 bagian lebih banyak daripada perempuan. Dan ini sudah bertahan 14 abad. Ya. Hukum warisan ini 14 abad, dan di hampir semua negara yang menerapkan ini syariat Islam, bahkan kaum muslim menerapkan akan hal ini. Tak terkecuali dengan adanya kompilasi hukum Islam yang ditetapkan oleh Pak Harto tahun 70-an, itu juga tetap tidak berubah sama sekali. Tapi apa yang terjadi? Di tahun 2004, bulan Oktober inilah, dengan adanya CLD, Counter Legal Draft, yang kompilasi hukum Islam, benar-benar merusak tatanan sudah baku yang sudah bertahan 14 abad lamanya ini. Salah satunya apa? Ya, mereka ingin merubah hukum waris. Satu, ya katanya yang namanya konsep waris laki-laki lebih banyak daripada perempuan ini sudah usang di zaman ini. Ya, mereka pakai otomatis ya, orang-orang liberal yang dipakainya kan logika. Mereka menganggap, coba kita lihat realita yang ada di masyarakat terutama di Indonesia. Ya, mereka mengajukan yang beberapa dalih, ya padahal ini adalah syubhat. Salah satunya, ya kalau kita kalkulasi, katanya mereka ini, bukan kita ya, tapi mereka mengatakan kita kalau kita kalkulasi,
Ya, bahwasanya yang namanya tulang punggung keluarga sekarang itu banyak didominasi oleh kaum wanita. Salah satunya bisa dibuktikan lewat jumlah TKW yang semakin lama semakin lebih banyak daripada yang tenaga kerja laki-laki. Karena TKW lebih banyak. Nah, terus ini suaminya di mana? Suaminya jadi baby sister yang di rumah. Nah, kita nggak bisa membayangkan menurut klaim mereka, bagaimana mungkin ini kondisi yang berbalik ketika istrinya disuruh kerja di Korea, di Saudi, mungkin barangkali di Malaysia, ternyata laki-lakinya tinggal di rumah jaga anak. Tapi dalam urusan warisan, sing tetap dapat banyak siapa? Yani laki-laki. Kata mereka dengan logika seperti ini sudah usah nggak bisa lagi diterapkan yang namanya ilmu waris, di mana menempatkan laki-laki lebih banyak mendapatkan haknya daripada yang perempuan. Titik. Ya ini baru satu ya, karena mereka punya berbagai macam ya, dalam ilmu waris juga ada, dalam pernikahan yang juga ada, bahkan pernikahan mereka ingin merubah konsepnya. Ya, kita tahu bahwasanya kalau pernikahan ini kaitannya ini dengan hadis ya. Ya, karena ini memahami Al-Qur'an berarti kita ambil dari Al-Qur'an ini saja. Sampai-sampai dia mengatakan bahwasanya pernikahan yang ada itu seharusnya dirubah untuk masalah usia minimal. Ya, katanya mereka ya, padahal kita tahu ya nih bahwasanya pernikahan itu kan harus ada ya usia minimal, ya usia minimal dan lain sebagainya. Sampai dia mengatakan kalau seandainya ada seorang gadis sampai berusia 24 tahun kalau nggak salah, saya lupa maksimalnya berapa, terus belum nikah katanya, maka disinilah kemudian tidak ada kewajiban untuk menghadirkan apa? Untuk menghadirkan yani walinya. Jadi dia bisa menikahkan dirinya sendiri, waliyadzubillah. Kalau seandainya ini semua disetujui, terus apa bedanya antara pernikahan yang sah dan resmi dengan perzinahan? Karena perzinahan juga tanpa ada wali, nggak ada yang namanya perzinahan kemudian kita datangkan wali, kita nggak ada. Allahu Akbar, banyak yang dipengin di amandemen ya ikhwan. Mulai dari aturan waris, aturan nikah, ya sampai yani aturan yang namanya kan mereka kan banyak kan punya. Jadi masya Allah ya, Dokter Siti Musda Mulia ini saya nggak tahu apakah dia korban ataukah pelaku utama, karena sutradara utama seperti bukan beliau, ya bukan, yani bukan beliau, yani sutradara, yani utamanya. Nah disinilah kemudian dia seakan-akan disodorkan. Ya kalau dia biasanya untuk ngurusi gender, untuk masalah pluralisme, yani ada lagi, untuk masalah apa ya, orientalisme dan lain sebagainya itu ada. Jadi mereka punya divisi masing-masing. Baik. Intinya saya ingin mengambil tanggapan Prof. Huzaimah. Ini meninggal kalau nggak salah masa-masa pandemi kemarin ya. Beliau dosen yang UIN Jakarta dan salah satu dosen senior ya, guru besar yang Huzaimah Yanggu kalau nggak salah, meninggal ya, pada Idul Adha ini kemarin ya. Nah, kita berterima kasih pada beliau, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni beliau dan menempatkan di tempat yang layak di sana, amin insyaallah. Ya, beliau waktu itu juga ikut memberanikan diri membantah mereka. Padahal kita tahu ya, yang namanya tim pengarus tamaan ini juga beberapa di antara mereka juga dosen UIN Jakarta juga, masya Allah. Ini yang unik ya waktu itu, baru terkuat kan. Sebelumnya mereka cuma dalam bentuk seminar-seminar, ternyata kemudian kebobolan yang seperti ini sampai mereka ingin mengamandemen beberapa yang syariat. Ada beberapa tanggapan ringkas ini saja. Huzaimah Yanggu mengatakan bahwasanya gaya bahasa terkesan yang sentimental, arogan dan inkonsisten. Mereka nggak konsisten sebenarnya di dalam yang didraft. Dan ini adalah hasil dari apa? Hasil dari apa namanya itu, analisa dan telaah yakni CLD yang dilakukan oleh Profesor Yani Huzaimah. Jadi aduh, kacau orang-orang seperti ini. Meskipun mereka adalah didominasi oleh orang-orang akademisi, doktor, profesor ada juga di situ. Ya. Tapi ya ternyata cukup arogan. Visi dan misi yang dibawa pluralisme, demokrasi, HAM, kesetaraan gender, emansipasi dan sebagainya. Sebagaimana kami sampaikan tadi. Jadi mereka punya divisi masing-masing. Pluralisme ada ketuanya sendiri. Divisi untuk membahas demokrasi, HAM ada. Tapi inti semua dari CLD ini adalah ingin merubah yang syariat Islam. Ya. Kemudian yang berikutnya, Al-Quran dan hadis disesuaikan dengan rasio dan kondisi sosial masyarakat. Sebagaimana tadi itu, ya, yang berkaitan dengan harta warisan, ya, itu mereka ingin menjadikan dalilnya adalah kondisi sosial masyarakat. Karena sekarang yang banyak yang menjadi apa? Yang menjadi tulang punggung keluarga itu adalah kaum yang wanita. Nah makanya kalau kita ambil ya dari kata-kata kesimpulan yang ketiga, rasio dan kondisi sosial masyarakat, inilah yang menjadi apa? Kuncinya atau keywordnya. Kata kuncinya di sini itu adalah karena jil saat ini dan selama ini dan hingga saat ini
ya itu masih tetap berpacuan kepada Al-Quran dan hadis. Tapi apa yang terjadi? Disesuaikan dengan rasio dan kondisi sosial masyarakat. Makanya ini yang semakin memperpecah. Makanya saya itu mungkin barangkali ada yang sampai ke ikhwas sekalian ya, beberapa bulan yang lalu itu kan ada share-sharean ya, kalau nggak salah pas waktu tinggi-tingginya pandemi itu kan ada share-sharean dari mereka sebenarnya, dan beliau juga dosen UIN ya, UIN Jakarta. Maaf kalau ada yang di UIN, saya mohon maaf. Itu sampai membuat yang share-sharean sholat Jumat yang virtual ya, lewat Zoom, ada syaratnya harus yang pada waktu yang sama, nggak boleh diganggu, harus kuat internetnya dan lain sebagainya. Masya Allah. Sholat yang Jumat yang virtual, padahal sholat Jumat itu sudah jelas, kalau nggak bisa, nggak mampu ya sholat di rumah, sholat zuhur gitu. Kenapa ya mereka sampai memaksakan membuat yang virtual seperti ini, sampai kemudian ada yang nyeletuk ya, dalam urusan yang sudah bagus seperti ini dan sudah ada keringanan ini masih diacak-acak yang hukumnya. Tapi kenapa dalam pernikahan nggak membuat virtual saja, dalam hubungan intim yang dibuat jadi virtual saja? Hal seperti ini nggak mau mereka. Mereka maunya yang sudah baku itu kemudian diacak-acak. Ala kulihal, mereka ini adalah orang-orang yang tetap mengaku panduan kita Al-Quran dan Sunnah. Tapi kenapa beda dengan kita? Karena mereka menyesuaikan dengan rasio dan kondisi sosial masyarakat. Baik, yang kedua, kita ngambil yang sufi yang ekstrim. Jadi tadi itu acuannya apa? Sama, mengakui Al-Quran, tapi acuannya adalah rasio dan kondisi sosial masyarakat. Sufi ya ekstrim. Jadi maaf, saya langsung ke zindik ini saja karena sufi ini alat darajat, ya, bertingkat-tingkat. Ada yang mungkin simpatisan, ada yang sudah apa namanya? Kalau yang patuh dan setia itu apa namanya? Lupa saya itu. Ya, kan ada tingkatan-tingkatan ya, militan ya. Ada yang masih amatir, ada yang masih simpatisan, ada yang militan. Nah, ini yang ekstrim yang militan ya. Baik, kita ambil langsung aksi berzikir, beribadah. Coba kita lihat. Mereka mengacu kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi kenapa ibadahnya beda antara kita dengan mereka? Karena mereka memiliki yang namanya ibadah khusus, ibadah berzikir, yaitu dengan menggunakan media tarian yang kita kenal dengan whirling dervish, ya, berputar-putar seperti tarian yang semak atau dalam bahasa Arabnya. Pada akhirnya mereka akan mengalami yang ekstase, yang fana, melebur bersama Allah. Maaf, ini saya ambil kesimpulannya dari mereka. Jadi mereka itu meyakini bahwasanya ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus benar-benar meleburkan diri. Ya mungkin zamannya dulu itu ada namanya al-halaj. Ya, kalau zamannya di Indonesia itu ada namanya Siti Jenar ya. Manunggaling, yakni kawula Gusti dan sebagainya, itu tidak jauh berbeda dengan orang-orang yang militan atau sufi ekstrim ini. Mereka percaya bahwasanya Al-Quran adalah panduan, Al-Hadis pun rujukan. Tapi kenapa kita berbeda? Yakni dalam memahami Al-Quran itu karena mereka punya konsep yakni sendiri. Ya makanya ya orang-orang yang sudah merasakan bahwasanya dirinya sudah melebur dengan Allah, yang namanya kewajiban sholat, zakat itu otomatis gugur bila sampai kedudukan tertentu. Ya, mungkin barangkali ada yang pernah membaca konsep seperti ini. Bahkan kalau sudah sampai pada derajat tertentu, derajat paling tinggi ma'rifah misalnya, itu boleh berbuat maksiat ya. Ya, karena mereka bukan manusia biasa katanya. Dia boleh zina, dia boleh minum khamr, ya. Karena kalau menurut klaim mereka, kita beda makom, kita beda kedudukan gitu. Kalau seandainya Anda dilarang khomer, dilarang yakni berzina itu wajar. Karena Anda masih derajatnya dan makomnya masih rendah. Kalau kita sudah jadi tinggi. Jadi mereka akan bebas. Karena seakan-akan dirinya ini adalah yakni melebur yakni dengan yakni jiwanya atau utatnya Allah Subhanahu wa taala. Baik, apa kaitan antara perbedaan ibadah mereka sampai sejauh itu dengan Al-Qur'anul Karim dalam memahaminya? Baik. Kebanyakan di antara mereka itu salah dalam memahami konteks Al-Quran atau teks Al-Quran di dalam surat Al-Hijr ayat 99. Di mana di dalam surat Al-Hijr ayat 99 di akhir itu Allah Subhanahu wa taala firman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadah kepada Allah sampai datang kepadamu keyakinan. Nah, ini yang kemudian merubah pola pikir yang mereka. Mereka menganggap bahwasanya beribadah kepada Allah sampai datang kepadamu keyakinan. Padahal kalau kita lihat dalam tafsirnya, tak ada satupun di antara para ulama yang lurus mengatakan al-yakin itu adalah perasaan yakin ya bahwasanya kita itu sudah bersatu dengan Allah. Enggak ada satupun di antara mengatakan demikian.
Tapi al-yakin ini adalah arti kiasan dari apa? Kematian. Ya, jadi kalau seandainya kita lihat pada tafsir Ibnu Katsir yang misalnya atau tafsir yang lain, kita akan dapatkan beribadah kepada Allah sampai batas terakhir ketika ajal dan kematian menjemputmu. Inilah penafsiran yang sahih. Tapi apa yang terjadi? Kenapa mereka sampai kemudian merasakan adanya sensasi bisa melebur bersama Allah lewat tarian-tarian itu? Karena mereka salah dalam memahami Al-Quran sampai kemudian maaf, ya berani untuk mengartikan yakin itu dengan makom dan derajat tertentu yaitu ma'rifah. Siapapun yang sampai ke sana dia akan bebas berbuat apa saja waliyadzubillah. Jadi ini adalah satu contoh. Ya, dan biasanya orang-orang yang sufi ekstrim ini lebih banyak mendasarkan pemahaman Al-Quran itu berdasarkan apa? Cerita-cerita atau mimpi-mimpi para ketua-ketuanya atau pemuka-pemuka yakni kelompoknya. Itu seringkali bermimpi seperti ini. Itu biasanya kadang-kadang yakni seringkali menggunakan ilmu cocokologi atau gatokologi yang mungkin barangkali jenengan yakni semua dan ikhwah yang sudah memahami. Yang terakhir, meskipun masih banyak ya, saya ambil 3 konsep ini saja. Jil lebih pada rasio dan sosial masyarakat. Sufi ya itu mereka yang merasakan dirinya sudah melebur dengan Allah, berarti dia berbuat apa saja sampai kemudian ya memanipulasi yakni apa penafsiran yang benar terhadap al-yakin ini tadi, dan mereka selalu mendasarkan tafsir Al-Qur'an itu berdasarkan pada apa? Mimpi-mimpi para ketua-ketua mereka. Dan yang ketiga adalah Rafidho yang kita kenal ya, dan ini paling ekstrim ya. Di antara yang Syiah ini juga ada tingkatan-tingkatan. Yang paling ekstrim adalah Isna Asyari atau Rafidho. Lah apa kaitannya dengan Al-Qur'an? Ya, mereka juga sebagian di antara mereka ini mengakui bahwasanya Al-Qur'an itu adalah pegangan dan rujukan mereka. Ya, tapi kenapa kita kok beda dengan mereka? Kenapa mereka kok punya ibadah yang lain? Kenapa mereka benar-benar mengkultuskan imam mereka? Kenapa sholatnya pun yang berbeda? Bukankah rujukan, maaf, ya rujukan kita Al-Quran itu sama dengan mereka? Ya, sebagian mereka menganggap Al-Quran yang mereka pakai dengan kita nggak ada bedanya, tapi sebagian yang lain ada yang lebih ekstrim lagi meyakini bahwasanya Al-Quran yang berjumlah 6.600 ini masih sedikit dibandingkan dengan Mushaf Fatimah yang mereka yakini, yang mereka klaim saat ini masih disembunyikan, yang jumlahnya 17.000 ayat. Ya, ini yang paling ekstrim. Ya kita ambil yang nggak terlalu paling ekstrim ini ya, yang masih meyakini Al-Quran itu sebagai kitab mereka. Nah, kenapa perbedaan-perbedaan ini muncul antara kita dengan mereka ya ini? Wah, ini tidak luput dari memahami Al-Quran. Konsep dan metode dalam memahami Al-Quran berbeda. Kalau kita telusuri secara historisnya ya, Afwan, ya Rafidhah ini sebenarnya itu muncul karena faktor hasad. Nah, ini makanya hati-hati ya dengan hasad. Ternyata hasad ini juga bisa menjadi cikal bakal munculnya apa ya, kelompok-kelompok Puritan. Ya, tapi ya sebenarnya nggak usah jauh-jauh. Lawang munculnya orang yang pertama kali dikeluarkan, yang kemudian dianggap durhaka kepada Allah, yaitu iblis pun akhirnya keluar dari mana? Dari jannah itu juga karena hasad kan. Kenapa harus kita menyembah kepada Adam yang datang belakangan, yang hanya diciptakan dari tanah, sedangkan kita diciptakan dari api? Hasad. Jadi hati-hati. Hasad pun ini menjadi cikal bakalnya yang orang-orang Rafidhah yang akhirnya mereka menjadi kelompok sempalan, dan mereka juga mengklaim dirinya masih muslim, punya Al-Quran, tapi mereka dari dalam mengacak-acak isi kandungan Al-Quran itu. Ya, maka disinilah kemudian kalau kita berada dengan orang Rafidhah susah, apalagi mereka punya keyakinan yang namanya takiyah. Nah ini kalau dalam kajian sekte atau kelompok-kelompok biasanya dibahas panjang lebar oleh Dr. Yani Ali Misri ya, mengenai keyakinan dan konsep-konsepnya ya orang-orang Yani Rafidhah. Salah satunya adalah takiyah. Takiyah itu adalah boleh berbohong di hadapan orang lain ya, demi menyelamatkan mereka, ya, dirinya, keyakinan mereka, agamanya dan sebagainya. Baik, kita langsung. Mereka ini karena sudah dari awal itu sudah benci dengan Al-Qur'anul Karim. Ya, kebencian itu di awal banyak ya. Mulai dari awal itu ada yang paling ekstrim meyakini kebencian. Kenapa? Nabi itu kok harus kepada Muhammad dan bukan kepada Ali bin Abi Thalib. Itu yang paling ekstrim. Ya, bahkan yang paling ekstrim mereka menempatkan Ali bin Abi Thalib itu sebagai Tuhan. Ya, pencipta yakni alam semesta. Itu yang paling ekstrimnya ini juga, sampai meyakini seperti itu. Dan kenapa Al-Qur'an itu ada pada Muhammad, tidak diturunkan kepada Ali? Ya, karena hasad dan dendam yang sudah berkesumat ini seperti inilah yang kemudian mereka itu ya akhirnya ya ini intinya apa ya? Mereka itu berada di
di dua kaki gitu loh. Mainnya dua kaki. Ya, satu ya mengakui kami adalah Islam. Coba kita lihat propaganda mereka di mana-mana. Kami Muslim, nggak usah kita beda madzhab ya ini saja. Tapi di sisi lain, ya, mereka adalah orang-orang munafik, ya. Ya, mereka benar-benar ingin merusak ya tatanan syariat ini, terutama adalah tentang Al-Quran. Makanya dalam Al-Quran ini mereka seringkali menyusupkan beberapa penafsiran yang serampangan yang memang dari awal dilandasi dendam dan kebencian dan hasad. Contohnya, ya, kalau ada yang punya kitab Muqaddamah fi Ushul Tafsir, Ibnu Taimiyah itu menyebutkan banyak contohnya dan Allahu Akbar ya, serampangan sekali, dan kita akan lihat bagaimana kebencian mereka ini berimbas kepada metode mereka dalam menafsirkan Al-Qur'an. Jadi berawal dari kebencian, dendam, hasad. Ini imbasnya itu sampai dalam menafsirkan Al-Qur'an. Makanya contohnya ini banyak kita temukan dalam kitab Muqaddamah fi Ushul Tafsir. Salah satunya adalah surat Al-Lahab. Di dalam surat Al-Lahab, kalau kita terjemahkan ya, tabbat yada Abi Lahab wa tab. Tabbat yada, celakalah kedua tangan Abu Lahab. Ya, itu sudah tidak ada penafsiran yang lainnya itu. Sudah. Yang namanya tangan, ya itu adalah bagian dari kiasan tangannya Abu Lahab. Itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Artinya ini baru kiasan, artinya sebagian, tapi ya yang diinginkan adalah seluruhnya. Ya, sebagaimana lah kita hari ini saya tidak melihat batang hidungnya. Apakah kemudian batang hidungnya jalan-jalan sendiri kan enggak kan? Artinya ini arti kiasan. Batang hidung cuma satu anggota kecil, tapi yang diinginkan itu adalah seluruh anggotanya, seluruh anggota badannya, seluruhnya. Pun demikian dengan ini, Al-Quran itu menyebutkan dua tangannya. Ya, lain ini kalau nanti belajar tafsir kita akan disebutkan yang disebut insyaallah ta'ala. Kenapa disebutkan dua tangan? Kenapa kok enggak tabat, rijlan, kedua kaki? Nanti ada alasannya. Baik, kita tutup di situ. Kita akan kembalikan kepada penafsiran orang-orang Syiah. Orang-orang Rafidah ini ternyata karena sudah benci kepada pendamping setia Nabi SAW, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhum, itu sampai berani menafsirkan bahwasanya yada Abi, ini menurut orang-orang Syiah ya, orang-orang Rafidah, tabat yada Abi, celakalah kedua tangan Abu Lahab. Itu mereka tafsirkan kedua tangan ini kiasan. Artinya kedua tangan itu adalah kedua tangan kanan, bahasa dalam tanda kutip. Kalau kita lihat ada seorang direktur, ya dia punya tangan kanan, maksudnya apa? Artinya orang kepercayaan, ya gitulah. Di sini mereka berani loh ya saat mengatakan celakalah kedua tangan Abu Lahab, itu diibaratkan, ditafsirkan bahwasanya celakalah kedua orang yang paling setia dan kepercayaan Abu Lahab. Siapa orang yang dianggap kepercayaan dua orang ini, ya, dan itu langsung mereka berani mengatakan itu adalah Abu Bakar dan Umar. Makanya mereka berani untuk melaknat. Allah, seperti itu ya. Kebenciannya itu akan berpengaruh kepada tafsir. Padahal nggak ada satupun ya itu. Nggak ada satupun yang mengatakan demikian kecuali orang-orang Rafidah. Ya, karena ketika menafsirkan ini nggak butuh lagi tafsir ya tangannya Abu Lahab. Tapi kenapa kok sampai menjurus kepada Abu Bakar dan As-Siddiq yang dianggap kepercayaan Abu Lahab? Ini sudah tidak bisa diterima secara akal yang sehat dan tidak diterima secara nas syar'i juga, nakli ya. Contoh yang lain, surat Al-Baqarah. Yang pernah belajar surat Al-Baqarah insya Allah ya, belajar bahasa Arab pun insya Allah kenal, bahkan surat Al-Baqarah itu sudah tidak asing ya. Al-Baqarah artinya apa? Al-Baqarah itu adalah sapi. Ya sudah, karena di situ ada kisah tentang penyembelihan sapi dari orang-orang Bani Israel yang ngeyel, disuruh nyembelih, susahnya minta ampun, mereka pengen warna ini, pengen bentuk seperti ini dan sebagainya. Baik, sampai di situ. Nah, ini yang unik lagi ini kurang ajar. Orang-orang Rafidah ini ketika menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 67, innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Kok iso ya bahasanya? Kok bisa? Menjurusnya Baqarah itu kok diterjemahkan katanya ini adalah arti kiasan. Jadi orang-orang Bani Israel waktu itu sebenarnya disuruh untuk menyembelih Baqarah itu adalah kiasan. Yani Baqarah ini sebenarnya adalah sapi betina, tapi kiasannya itu adalah kepada Aisyah. Waliyadzubillah. Ini bagaimana mungkin? Yang namanya Baqarah dari dulu ya sapi, kok soal diterjemahkan dan tafsirkan apa? Yani Aisyah radhiyallahu anha. Itu karena apa? Kebenciannya kepada yani Aisyah. Ya, sampai kemudian yang dikorbankan apa? Al-Qur'an dalam yani penafsirannya. Surat At-Tin yani pun demikian. Di surat At-Tin
Wattini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Ya. Itu pun yang sama diterjemahkan bahwasanya wattini wa zaitun itu adalah Abu Bakar. Wa turi sinin, ya, tin dan zaitun itu adalah buah ya. Turi sinin itu artinya apa? Tur, yakni gurun atau gunung, yakni apa? Tursina ya. Nah, itu adalah Umar. Sedangkan wa hadzal baladil amin itu adalah Ali. Nah, coba kita lihat. Ada yang salah enggak? Ya, salah besar. Yang pertama, nggak ada satupun di antara para ulama yang lurus, tafsir lurus mengatakan demikian pertama. Tapi yang kedua, mereka punya alasan. Seakan-akan ingin membandingkan bahwasanya buah yang namanya buah tin kan kecil. Ya, nggak ada harganya sama sekali. Gunung itu pun yang bukan suatu yang spesial. Itu diibaratkan adalah umat. Tapi, wahadal baladil amin. Ya, itu adalah kota yang amat mulia. Ya, Mekah itu diibaratkan yang Ali bin Abi Thalib. Keinginan mereka ingin menunjukkan bahwasanya kedudukan Ali lebih besar, lebih tinggi, lebih mulia, lebih afdol, lebih baik daripada Abu Bakar dan Yani Umar. Padahal nggak ada satupun yang mengatakan yang demikian ya ikhwah. Makanya ya Allah, ya subhanallah. Membahas yang ini semua itu luar biasa. Luar biasa bukan untuk dipuji ya, tapi untuk dicela benar-benar karena keberanian mereka dan ya ke apa ya? Jadi keberanian mereka dalam kelancangan mereka yang dalam menafsirkan Al-Qur'anul Karim. Jadi ini adalah ini baru tiga kelompok ya, dan ini adalah sebagai bentuk yakni telaah kritis terhadap metode mereka dalam menafsirkan Al-Qur'an. Al-Qur'annya sama, dibaca sama, tapi kenapa yakni ibadah kita, keyakinan kita berbeda? Karena salah satu pintunya itu adalah pintu konsep mereka masing-masing. Cil dengan konsep logika dan ininya, kemudian sufi ekstrim ini tadi, dan sampai kepada Rafidah, dan karena faktor apa kebencian, dendam dan ini hasilnya. Kemudian mengapa harus mengikuti yang metode salaf? Terus yang metode apa yang paling bagus dalam tafsir ya ikhwan? Ya mau tidak mau kita harus ya menyandarkan diri kita dengan metode yang para salaf. Yani siapa salaf? Yani salaf itu adalah para sahabat, ya, para generasi yang terbaik, ya, karena para ulama ya. Istilah tafsir menurut istilah yang para ulama adalah menerangkan kandungan Al-Quran sesuai dengan pemahaman yang para salaf. Dan ini selalu dikaitkan ya, selalu dikaitkan. Kalau kita lihat definisi tafsir yang benar itu bukan hanya sekedar menyingkat kandungan makna Al-Quran yakni Al-Karim. Berhenti di sini salah. Ya kalau seperti itu ya bebas. Kalau hanya untuk menyingkap yakni makna Al-Quran semuanya bisa. yakni maaf, yang namanya si Araf itu juga bisa, Cil juga bisa. Bahkan yang maaf ya, yang namanya ahli fisika pun ini bisa loh ya. Ahli fisika bisa. Jadi makanya di dalam apa namanya? Di dalam YouTube itu ada ahli fisika terkenal yang sekali di Timur Tengah. Ya, dia ahli fisika. Ya, tapi dari awal dia itu mengambil konsep-konsep yang berkaitan dengan disiplin ilmu yang dia pelajari. Tapi akhir-akhirnya dia sudah lompat pagar. Ya, sampai dia itu berani untuk menafsirkan ayat-ayat berkaitan dengan akhirat. Ya, salah satu yang menjadi catatan dan akhirnya kemudian disanggah dan dibantah oleh para ulama ahli tafsir yang benar-benar tahu ilmu tafsir itu adalah ketika orang ini yang dari awal dia takjub dengan Al-Qur'an, dia menggunakan konsep-konsep yakni apa? Ilmu fisika yang dia pelajari selama ini karena dia seorang profesor ya dalam dunia fisika. Ternyata dia lompat pagar, dia terjerumus dalam syubhat. Sampai dia mengatakan bahwasanya azabul qabr itu enggak ada. Ya, azabul qabr itu enggak ada. Ya, dia ambil beberapa ayat yang dia cocokkan, yang dia gatukkan satu dengan yang lain, selesai. Waliyadzubillah. Makanya disinilah pentingnya memahami Al-Quran dan ya, kandungan Al-Quran itu dengan pemahaman siapa kalau seperti itu. Kalau Cil nanti arahnya ke situ, kalau Rafidah juga seperti itu, kalau seandainya ke Sufi Ekstrem seperti itu, maka para ulama mengatakan bahwa ini sesuaikan dengan pemahaman para sahabat dan mereka adalah para salaf. Mengapa demikian? Yang pertama, karena mereka yang lebih tahu memahami maksud dan tujuan ayat diturunkan. Mereka saksi loh ya. Ayat demi ayat turunkan kepada Rasulullah tahu. Oh jadi maknanya seperti ini, sudah nggak ada makna lain. Maka kita harus yang samina wa ata'na. Beda dengan orang saat ini pakai logika. Logikanya siapa? Ya, katanya kita harus toleransi, tapi giliran dalam memahami Al-Qur'an mereka semuanya harus manut jadi dengan jil. Nah, ini apa yang namanya toleransi? Makanya ini dikatakan oleh Profesor Huzaimah Yanggo, mereka inkonsisten. Ya, giliran mereka ingin mendengungkan bendera toleransi harus diberikan kebebasan. Tapi giliran kita beda pemahaman, ternyata mereka mencak-mencak.
Jadi bagaimana konsistensi mereka itu dalam memberikan kebebasan kepada yang lain? Mereka adalah saksi terangnya Al-Quran sebagaimana kami sampaikan ya. Kemudian mereka telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 100. Kalau kita lihat Allah Subhanahu wa taala firman, radhiyallahu potongan anunya ya. Awalnya itu wasabiqunal awwaluna minal muhajirin. Nah, yang saya ingin jadikan di sini sebagai dalil itu adalah radhiyallahu anhum wa radwan. Allah Subhanahu wa taala radhiyallahu anhum. Allah Subhanahu wa taala ridho dengan mereka. Berarti Allah Subhanahu wa taala sudah ridho, berarti mereka adalah manusia-manusia spesial. Apalagi mereka adalah saksi turunnya Al-Qur'an. Mereka adalah orang yang paling memahami Al-Qur'anul Karim. Maka mengapa kita harus mengambil konsep dan pemahaman serta pendapat orang lain? Kalau seandainya mereka pun ini nggak diberikan, nggak memiliki kelebihan, nggak mendapatkan yang rekomendasi dari Allah sebagaimana para sahabat. Intinya seperti itu. Ya. Alasan yang lain mereka telah dikenal Rasulullah, maka haram hukumnya untuk mencelanya meski mereka bukanlah orang yang maksum. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan yang demikian. Yani para sahabat ini adalah orang-orang yang spesial. Dapat rekomendasi dari langit, dari Allah dalam surat At-Taubah ayat 100. Mereka pun mendapatkan rekomendasi dari yani Rasulullah SAW. Nah, kalau memang yang demikian, kenapa kita pilih yang lain? Yani bahasanya, kalau yani ada produk yang nomor 1, yani kenapa kita harus cari yang KW? Ya, kalau Rasulullah SAW sudah menyatakan demikian, Allah SWT memberikan rekomendasi memahami Al-Quran pakai itu. Nah, kenapa kita harus mencari rujukan dan referensi yang lain? Makanya inilah yani alasan kenapa kita belajar tafsir itu harus disesuaikan dengan pemahaman yang salaf. Ya, dengan alasan-alasan seperti ini tentunya alasan terakhir agar kita bisa mendapatkan yani faedah sesuai dengan yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran. Intinya seperti itu. Ya. Kalau mengikuti yang lain ya kita akan mendapatkan kemurkaan dan ya kemurkaan dan amarah dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, tujuan mempelajari tafsir metode dari para sahabat. Nah, sekarang tujuannya apa sih? Kalau kita sekarang diwajibkan, diharuskan ya untuk mengikuti konsep yang para sahabat dengan alasan-alasan yang baru kita sampaikan apa? Terus jadi tujuan dan target apa dan jadi faedah apa yang bisa kita petik dengan mempelajari ilmu tafsir berdasarkan metode para sahabat dan para salaf ini? Yang pertama, ini jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang agar kita itu bisa merenungkan isinya. Itu enaknya. Ya, makanya kalau kita lihat nanti perjalanan para sahabat, para tabi'in dan para tabi'in dalam menafsirkan Al-Qur'an itu luar biasa. Mereka memahami betul bahwasanya Al-Qur'an ini bukan hanya sekedar dihafalkan terus kemudian diacak-acak ini dengan logika mereka. Enggak. Tapi bagaimana tahapan-tahapan kita membaca, kita menghafalkan, kita mengamalkan, ya, kita mendakwakan dan kita mampu untuk merenungkan isi kandungan Al-Qur'an. Makanya Al-Qur'an disebutkan yang jamaah dirahmati Allah di dalam surat Sad ayat 29 Allah SWT firman, kitabun anzalna ilaika mubarakun liyadabbaru ayati wa liyatadzakkara ulul albab. Di sini Allah SWT menentukan bahwasanya Al-Quran diturunkan itu adalah demi untuk direnungkan yang isi yang kandungannya. Ya, dan inilah yang sebenarnya menjadi metode awal yang para sahabat dalam mempelajari tafsir Al-Quran. Makanya kalau seandainya merenungkan isinya itu sudah tidak ada dalam target yakni seorang penuntut ilmu syar'i dalam mempelajari ilmu tafsir ya sudah akan hilang. Ya, karena sebagian ada orang yang cukuplah kita itu menghafalkan Al-Quran. Apakah cukup? Cukuplah kita itu dengan terjemahan, akan parah nanti total ya. Makanya saya maaf ini kurang berapa menit ini karena banyak ceritanya ini kalau ini. Kurang 3 slide kalau nggak salah. Kurang berapa menit Mas? Mungkin 20-45 Ustaz. 24 menit. Hah? Kurang 9 menit Ustaz. 9 menit aja, insyaallah. Nah, di sini ya ikhwan sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk direnungkan ini isinya. Ya, ini yang menjadi salah kaprah ya. Satu ya, kalau hanya mengandalkan yang hafalan Al-Qur'an, coba kita lihat Ibnu Muljam yang membunuh Ali bin Abi Thalib itu adalah hafizul Qur'an. Ya, tapi benar-benar tidak mengambil faedah dari tafsir Al-Qur'an yang akhirnya kemudian dia serampangan dalam menafsirkan Al-Qur'an. Jadi hanya berbekal yang pada hafalannya apa yang dia yang difahami yang akhirnya dia terjerumus dalam syubhat. Ketika saya di Solo medio tahun 2012 sampai tahun 2015 ya tinggal di sana sekitar 4 tahun dan sebagainya. Ini pun ini sama. Ketika Al-Qur'an itu dipelajari diambil yang faedahnya itu dengan mengacu yang pada terjemahan ya rusak nanti.
Ya, makanya sampai kemudian nanti kayaknya ada itu Allahus Somad itu ya. Oh ya nanti, kemudian ini cukup. Oh iya, nggak ada sih. Jadi saya terangkan di sini seperti Allahus Samad. Nah, jadi sampai kemudian dia itu punya inisiatif ini sendiri. Pakai yani ilmu cocokologi atau kartokologi Allahus Samad. As-Samad itu katanya bukan berasal dari bahasa Arab, tapi dari bahasa Sanskerta yang bermakna semedi. Makanya mereka itu punya ibadah semedi. Setiap malam tertentu, ya kemudian berkumpul di lapangan, di tengah malam itu, diiringi dengan musik-musik instrumental, kita tanya, apakah ada dalilnya? Ada dalilnya. Di dalam surat Al-Ikhlas ayat yang kedua, Allahus Samad. Karena As-Samad itu bukan Allah tempat bergantung, sebagaimana kita pelajari. Tapi As-Samad itu ternyata apa? Katanya mereka, klaimnya mereka itu berasal dari bahasa Sanskerta. Ini sejak kapan ini Al-Quran itu lafadznya berasal dari bahasa Sanskerta, bahasa Jawa? Ini sudah tidak masuk akal, tapi realistis. Ini benar-benar terjadi dan nyata. Maka yang dijamin dirahmati Allah Subhanahu wa taala inilah yang salah satu di antara kesalahan yang besar ketika mereka menganggap bahwasanya Al-Qur'an itulah cukup dibaca, cukup dihafalkan atau dengan apa? Yani dengan berpacu kepada kamus bahasa Arab atau terjemahan, masalah isi kandungannya bebas. Mereka nggak akan sampai pada tujuan terakhir yaitu merenungkan isi kandungannya. Baik. Makanya Sa'id Ibnu Jubair pernah mengatakan bahwasanya barang siapa membaca Al-Qur'an kemudian tidak tahu tafsirnya, ingat, maka seakan-akan dia seperti orang buta atau orang badui Arab gunung. Maksudnya apa di sini? Ya dia nggak akan tahu dalamnya. Ya, kalau tidak tahu tafsirnya seperti orang yang buta, maaf. Orang buta, maaf ya, kalau ada yang di antara saudara kita yang buta, maaf. Kita kasih gambaran, antum tahu nggak, Jakarta itu indah sekali, Eropa seperti ini. Keindahan itu nggak akan yang bisa dirasakan dengan ya semestinya, karena dia nggak tahu yang di dalamnya, karena seperti orang buta. Sebagaimana kita hanya membaca Al-Quran, memang berpahala, tapi jangan sampai pada tujuan itu saja target kita untuk mempelajari Al-Quran. Tapi harus sampai pada yakni tafsir hingga kita bisa sampai pada target terakhir yaitu bisa mampu merenungkan isi kandungannya. Baik. Mengapa kita begitu susah merenungkan Al-Qur'anul Karim ya ikhwah? Apakah mushaf yang dibaca mereka berbeda dengan mushaf yang kita? Itu pertanyaan besar untuk kita. Ya tidak. Ya, itu adalah kembali kepada kemauan yang kita semua. Ya. Dan itu karena faktor-faktor penghalang dan akhirnya kita untuk merenungkan Al-Qur'an begitu yani susah. Makanya saya pernah membaca singkat cerita salah satu yang sebab masuknya seorang atlet ini basketball ya NBA terkenal waktu itu yang Hakim Olajuwon, mungkin barangkali nggak tahu generasi sekarang sudah bukan generasi Hakim Olajuwon kayaknya. Olajuwon itu dalam salah satu wawancara itu ditanya ya apa yang menyebabkan antum masuk Islam dan sebagainya. Intinya dia tertarik dengan Islam itu karena dia tertarik dengan suara azan dan lantunan suci ayat Al-Quran Karim. Tapi dia memberikan satu yani pukulan keras untuk kita kaum muslimin. Dia mengatakan bahwasanya apa? Saya menyadari bahwasanya Al-Quran luar biasa. Lafadznya luar biasa, dia mengatakan. Padahal dia baru Islam. Meskipun saya membaca Al-Quran dengan tertatih-tatih dengan suara saya falas, karena dia bukan seorang penyanyi, ya, otomatis suaranya juga falas yang seperti itu. Tapi dia tetap. Tapi saya yakin siapapun yang membaca Al-Quran pasti dia akan merasakan indahnya keajaiban Al-Quran dari si kandungnya. Subhanallah. Itu luar biasa ya, baru masuk Islam merasakan keindahan Al-Quran ya, bahkan dia yakin siapapun yang membaca Al-Quran pasti dia akan merasakan yakni isi kandungan Al-Quran itu begitu yakni nyata dan yakni indah. Nah pertanyaan untuk kita, apakah kita pernah merasakan seperti itu? Padahal kita dari kecil sudah bertahun-tahun dari TPA, dari SMP, dari Alia seterusnya membaca Al-Quran. Ini adalah pukulan yang berat untuk kita yang sudah merasakan Islam sejak yang kecil. Jadi sebenarnya bukan mushaf yang apa perbedaannya mushaf yang mereka baca sama yang kita juga yang sama. Itu kembali kepada kita. Yang kedua adalah tujuan dengan kita belajar membenarkan berita-berita dan hukum-hukum terkandung di dalamnya. Jadi kapan lagi kita membenarkan berita dan hukum yang terkandung dalam Al-Quranul Karim? Ya kayak tadi itu. Bukannya malah membenarkan, malah mengacak-acak. Padahal Al-Quran itu kan membawa kebenaran. Al-Haq yusikumullah. Wahai laki-laki, kamu tetap mendapatkan yang di bagian 2. Tapi orang-orang jin malah membalikkan ini konsep yang ada ini. Bukannya malah dibenarkan yang berita dari langit, malah mereka ingin merubah dan mengamandemen yang berita dan yang hukumnya. Makanya kalau kita belajar tafsir nanti ada kaitannya dengan ulumul Quran. Ya Al-Quran itu adalah mukjizat. Ada 3 sisi kemukjizatannya. Gaya bahasa Arab yang tinggi. Nah, ini para penuntut ilmu harus belajar bahasa Arab ya, meskipun
beberapa pekan yang lalu bahasa Arab ini kok jadi momok yang menakutkan dan menjadi simbol-simbol dan identitas orang apa dianggap seorang teroris dan sebagainya, sampai Kiai Haji Khalil Nafis dari MUI semuanya turun tangan untuk meluruskan salah satu dari petinggian kita kok terlalu terburu-buru mengatakan bahwasanya orang yang belajar bahasa Arab ini pasti adalah ada dia adalah seorang teroris dan sebagainya. Ikhwah, pada bahasa Arab itu sendiri adalah sisi mukjizat yang amat luar biasa. Kalau kita bahas ini cukup panjang, intinya bahasa Arab ini luar biasa. Dilihat dari bahasa Arab zaman dulu, sampai kemudian diakui menjadi bahasa ke-6, menjadi bahasa ke-6 resmi itu di PBB itu kan ada 6 bahasa resmi. Yang ke-6 itu adalah bahasa Arab jadi resmi di tahun 77 atau 73 resmi. Sampai zaman ini pun demikian. Bahasa Arab menjadi bahasa yang amat luar biasa sekali. Bukan seperti yang dengan bahasanya orang yang belajar bahasa Arab menjadi tanda-tanda dia seorang dan sebagainya. Itu luar biasa. Sampai sekarang beda dengan Injil. Injil itu sudah ditranslate ke dalam bahasa manapun, sampai sekarang itu enggak karu-karuan. Beda antara translate dari bahasa Yunani yang ke dalam bahasa Inggris ke dalam bahasa Cina, bahasa yang lain. Al-Quran dimanapun semua membaca Al-Fatihah, Alhamdulillah, semua membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Ini adalah salah satu keunggulan dan kemujizatan. Yang kedua adalah hukum syariat yang sempurna. Subhanallah, syariatnya begitu sempurna. Sampai kemudian kalau kita kaitkan dengan syariatnya Nabi Musa, rusak kita. Syariatnya Nabi Musa zaman yang dirahmati Allah Subhanahu disebutkan dalam surat Al-Baqarah. Itu apa? Kalau seandainya orang itu berbuat dosa besar, dia harus harakiri. Dia harus bunuh diri. Coba kita bayangkan kalau seandainya syariat ini masih diterapkan di zaman ini dan tidak dihapus dengan syariatnya yang dibawa oleh Muhammad SAW, pasti kaum muslimin habis semua, karena tak ada satu di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa besar, dihapus seperti itu. Pun demikian hukum yang disyariat dalam menghilangkan najis. Syariatnya Nabi Musa alaihissalam itu kalau ada najis yang mengenai baju kita itu harus dipotong. Nah, terus kalau seandainya ini diterapkan, ya Allah, kita kayak orang pemulung maaf kalau pemulung atau orang-orang yang orang di pinggir-pinggir jalan seperti itu, bolong-bolong ditambal-tambal. Karena apa? Syariat Nabi Musa seperti itu. Jadi nggak ada yang namanya dicuci, itu nggak bisa, harus dipotong. Mampu dicuci secara ilmiah, dan saya ingin menyampaikan ilmuwan besar oceanographic Profesor Jacques ini Cousteau, tapi ini banyak dikritisi meskipun tidak hanya ini ada yang namanya Maurice Bussen akhirnya masuk Islam juga. Kemudian ada ahli astronomi dari Jepang itu juga banyak, tapi saya menyebutkan ini karena ini kontroversial karena ada yang mengatakan bahwa enggak, dia itu enggak masuk Islam, hanya tertarik saja. Buktinya dia di Perancis, di Paris, dia dikremasi atau dikuburkan dengan mengikuti upacara orang Kristen. Apa buktinya ini? Tapi Allah Taala alam besar. Saya ingin mengambil ketertarikan Profesor Jacques Cousteau dari Perancis ini terhadap Al-Qur'anul Karim ketika menemukan adanya dua sisi yang berbeda, air laut dan air tawar yang itu tidak bersatu, dan Al-Qur'an disebutkan. Al-Qur'an menyebutkan ini dalam surat Al-Furqan, pun disebutkan dalam surat Al-Rahman. Intinya ketertarikan itu menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an dari sisi kemujizatan itu mampu diuji coba secara ilmiah. Bagaimana kalau begitu yakin? Beliau begitu yakin ini dengan kebenaran Al-Quran, dia sampai meninggalkan konsep-konsep teori-teori yang selama ini dia pelajari dalam dunia oceanografi gara-gara tertarik dengan Al-Quranul Karim. Dan yang terakhir ikhwas sekalian, dengan kita mempelajari tafsir itu adalah demi untuk menerapkan. Yang pertama agar kita bisa merenungkan isi kandungan, yang kedua membenarkan. Kapan lagi kita membenarkan gitu loh? Selama ini kita nggak tahu, terjemahan juga nggak tahu, isi kandungnya nggak tahu, akhirnya nggak bisa dan nggak pernah kita membenarkan. Apalagi yang ketiga menerapkan hukumnya. Nah, ini adalah tujuan terakhir dari menerapkan hukum-hukum Al-Quran agar kita beribadah kepada Allah di atas landasan basirah dan ilmu. Makanya Allah SWT mengingatkan di dalam surat As-Saff, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Jangan hanya sekedar ngomong, hanya sekedar membaca. Bisa saja Al-Quran itu melaknat kita, sedangkan kita tiap hari baca Al-Quran. Kok bisa Ustaz? Ya bisa saja. Yang kita akan baca terus, tapi nggak ada kemauan untuk membaca minimal terjemahan, atau kalau bisa memang harus tafsirnya agar kita tahu. Misalkan Allah Subhanahu wa taala firman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam.
Ya, habis ngaji kemudian dia main apa? Main judi. Padahal yang barusan dia baca adalah ayat yang berkaitan dengan haramnya judi. Ya, ya wala taqrabuz zina innahu kana jangan mendekati zina. Setelah baca Al-Qur'an ternyata dia zina. Ya dia nggak sadar. Ya, karena dia nggak punya keinginan untuk mempelajari dan isi kandungannya dan ini akan yang menjadi celah terbesar, dia akan bisa mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ukuran orang berilmu baik ya lebih pada kualitas yang bukan kuantitas, artinya mampu untuk bisa mensinergikan antara apa yang dia ucapkan, apa yang dia baca dengan apa yang dia pahami. Itu penting sekali. Ya harus disinergikan. Allah taala besar. Masih banyak tapi saya cukup yang sampai 3 ini. Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala memberikan dari kita kemudahan untuk mempelajari satu demi satu dari ayat Al-Qur'an, karena ayat Al-Qur'an ini adalah laksana bahar. Bahar itu apa? Yani lautan, tapi lautan tak bertepi. Jadi memang harus butuh kesabaran. Ya mudah-mudahan antum semua juga sabar mengikuti yang kajian yang selanjutnya. Allah taala besar. Saya kembalikan kepada yang sini. Afwan. Baik, jazakumullah khair Ustaz dengan materinya. Barakallahu fiik. Insyaallah berarti banyak faedah yang bisa didapatkan. Dan sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Dan alhamdulillah ada beberapa pertanyaan yang masuk Ustaz. Ini ada mungkin bisa bertanya secara langsung. Tafadhol Ridho Arif Al-Rasyid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberi kesehatan kepada antum. Ustadz, ada beberapa pertanyaan yang perlu Ana tanyakan Ustadz. Dua ya Ustadz, apakah diizinkan Ustadz? Ya. Untuk pertanyaan pertama Ustadz, apakah salah satu faktor umat muslim saat ini jauh mempelajari metode tafsir berdasarkan pemahaman para salafus salih itu salah satunya karena ingin mengikuti hawa nafsunya kita ya, karena memang sekali lagi yang Ana lihat saat ini zaman akhir zaman ini mereka mengikuti tafsir berdasarkan waqala wakila ya, waqala wakila, kata Ustadz Ana. Nah, di mana pemahaman para Rasulullah dan para sahabat gitu. Apalagi bahas masalah fikih. Mereka paham tentang masalah dalil bahwasanya adanya haramnya musik contohnya. Tapi mereka akhirnya milih pendapat yang sesuai dengan keinginan dia. Apakah itu termasuk salah satu faktor ini ya Ustaz, faktor mengikuti hawa nafsu ya? Mohon penjelasannya. Kemudian yang kedua Ustaz, Ana meminta tolong Ustaz nasihatkan Ana pribadi dan khususnya untuk para thalabul ilm ya, penuntut ilmu, bagaimana ketika kita sudah memahami bahasa Arab, kemudian kita sudah belajar tafsir, kemudian tantangan terbesar kita ketika kita ya mungkin perang batin Ustaz, antara mungkin kita melawan hawa nafsu kita atau mengikuti perintah Allah. Kadang kan kita sudah mendengar kata ittaqullah ya, ittaqullah ya, bertakwalah kepada Allah dengan menjauhi larangannya dan menjalankan perintahnya. Ini sering didengung-dengungkan setiap khutbah Jumat, kajian dan sebagainya. Nah, ini mohon kasih nasihat terbaik buat Pak kami sebagai thalabul ilm. Karena ini bagi kami walaupun sekedar ucapan, tapi ini sangat berat buat kami Ustaz. Mohon nasihatnya. Syukran wa jazakallahu khairan katsiran. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan Mas Ridho. Di mana Mas Ridho ini? Alhamdulillah Ana di Malang Ustaz. Iya, kayaknya aku masih ingat Ana Ustaz. Ana sangat ini sudah lama wajah-wajah seperti ini familiar Ustaz dalam ingatan saya. Masya Allah, jazakallahu khairan Ustaz, masih ingat Ustaz. Masya Allah. Baik. Untuk pertanyaan pertama, jazakallahu khairan Mas Ridho, dan untuk yang lain nanti kalau Ana lupa tolong diingatkan ya hostnya atau MC-nya. Yang pertama ini berkaitan dengan hawa nafsu ya. Ya memang semuanya, inti semua dari penyimpangan ya. Ini kita harus dipahami. Inti dari segala bentuk dari penyimpangan itu adalah karena dua hal. Makanya Ibnu Qayyim kan mengatakan demikian. Jadi penyakit ya, penyimpangan seseorang yang akhirnya menjadi durhaka kepada Allah karena kedua hal. Yang pertama itu adalah karena hawa nafsu. Dan yang kedua karena syubhat. Sudah tidak lepas dari itu semua. Ya, kalau kita lihat ya ikhwan, orang-orang Rafidhah ini lebih dominan kepada nafsunya karena faktor dendam, hasad dan sebagainya. Akhirnya kemudian
dan mereka nggak mau melihat yani kebenaran yang ada di depan yani mata. Yani pun, adapun kalau orang-orang jin lebih dominan apanya? Yani syubhatnya. Ya, karena mereka dari awal itu sudah ya mereka adalah orang-orang yang berilmu gitu loh. Orang-orang yang berilmu. Tapi di sisi lain mereka benar-benar ingin ya keluar dari yani konsep yang sudah pakem yani seperti itu. Ya, karena anggapan ini sudah usang lah dan sebagainya. Meskipun ini juga yang kental kaitan eratnya dengan hawa nafsu. Nah, dua penyakit inilah yang menjadi dasar orang-orang itu menyimpang. Ya, kebetulan penyimpangan kita ini berkaitan dengan penyimpangan dalam memahami Al-Quran. Dan ini juga bisa yang dipakai ini konsep ini atau dua penyakit ini juga mempengaruhi penyimpangan dalam akidah. Ya, jangan salah, penyimpangan dalam fikih juga ada loh ya. Jadi makanya di antara orang-orang yang ekstrim yang dalam belajar fikih itu sampai apa? Maaf, ya disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah itu sampai ketika dia sudah fanatisme terhadap satu mazhab. Ya, salah satunya itu adalah ya saya lupa namanya disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah kitabnya itu dia sudah kenceng sekali dengan mazhab yakni apa Syafi'i ya dan mazhab yakni Hanafi sampai nggak mau menikahkan putrinya dengan orang lain yang beda mazhab. Karena faktor apa di sini? Ya, karena dua penyakit yani ini dia nggak mau. Yani bahkan sampai seandainya anaknya itu dinikahkan dengan putri orang lain yang beda mazhab, itu dianggap bahwasanya putri orang lain itu seperti dan setara dengan hukum menikahkan putranya dengan wanita ahli kitab. Seperti hukumnya menikahkan seorang laki-laki dengan orang Yahudi, wanita Yahudi atau wanita Arab. Sampai seperti itu. Ya, ini yang akhirnya kemudian memunculkan dalam akidah, malah lebih banyak. Nah, kebetulan yang ditafsir ini yang kita yang dikupas. Jadi nggak jauh beda ya, ikhwan. Ya, itu benar. Apa yang antum sampaikan itu benar. Ya, karena inilah kemudian salah satu untuk pertanyaan pertama, salah satu di antara yang doa yang harus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah Allahumma arinal haqqo haqqo. Ya, kadang-kadang kebenaran itu sudah nampak di depan kita. Tapi apa yang terjadi? Hawa nafsu yang kemudian ya mengikuti dan lebih dominan. Ya musik, ya Masya Allah yang sudah kita tahu. Tapi seringkali ya ini hawa nafsu yang itu. Kadang-kadang bukan hawa nafsu ini juga lah ya. Kalau hawa nafsu itu kan kadang-kadang yang memang untuk orang-orang yang masih labil. Tapi coba kita lihat, ya ini para ustadz-ustadz yang kadang ketika itu karena faktor yang syubhat. Oh itu enggak ini. Jadi bukan karena para nafsunya. Jadi dua penyakit ini saling berkaitan dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang menjauhkan diri kita dari itu semua. Allahumma arinal haqqa haqqa yani wa minal batila yani batila. Tunjukkan kalau itu kebenaran ya Allah dan tunjukkan kalau itu batila. Dan yang kedua doa yang seharusnya menjadi doa rutin yang kita itu apa? Setiap yani pagi, zikir pagi terutama kan disunahkan kan kita zikir pagi untuk berdoa setelah salat Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan subhanallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam menempatkan ilmu nafi' di pertama loh ya. Ya Allah, saya memohon ilmu yang bermanfaat pada subuh. Ya, karena memang setelah subuh inilah aktivitas yang kita untuk menuntut ilmu. Dan doa yang ketiga adalah Allahumma inni a'udzubika ya Allah, aku memohon kepada Engkau. Ya, perlindungan min ilmin la yanfa, dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, mungkin ilmu bermanfaat itu banyak ya contohnya. Ilmu yang sudah kita pelajari tapi kemudian kita tanggalkan. Atau kemudian kita mempelajari ilmu sihir yang pada dasarnya secara zatnya itu adalah tidak bermanfaat. Kita mohon perlindungan kepada Allah. Ya. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin, dari hati yang tidak pernah merasa yang takut yang kepada Allah. Wa min nafsin, nah ini nafsu juga. Dan ya Allah lindungilah aku dari nafsu yang tidak pernah yang dikenyang. Ya, namanya hawa nafsu kan kalau nggak diikat ya ini susah. Makanya Hasan Al-Basri kan mengatakan bahwasanya nafsu ini kan ada tiga ya. Karena mungkin barangkali jamaah atau ikhwah yang pernah mempelajari nafsu al-mutmainnah, nafsu al-ammarah bisu, ini jelek, nafsu al-lawwamah. Ya, maka yang dalam surat yang Al-Qiyamah la uqsimu bin nafsil lawwamah. Kata Imam Hasan Al-Basri mengatakan seharusnya kita itu punya jenis yang ini. Lawwamah itu adalah suka mencela. Artinya di saat kita terjerumus ke dalam kemaksiatan, kita harus berani untuk menghina, untuk apa namanya bahasanya itu memarahi dari nafsu kita. Dan itu adalah nafsu yang baik. Tapi selama ini kan kita sebagai empunya nafsu itu nggak pernah apa? Ya merasa enjoy saja.
Jadi nafsu kita itu pengen musik, itu dibiarkan diri kita. Padahal seharusnya kita itu tunjukkan bahwasanya kita adalah penguasa nafsu. Kita harus jadi marahin nafsu kita. Dan itu yang dilakukan oleh Hasan al-Basri. Baik, itu yang seperti itu banyak doa, salah satunya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an dalam ya setiap pagi, dan Allahumma inni a'udzubika min ilmin lanfa wa min qalbin la yakhsa wa min nafsin la tasba wa min da'watin, dan dari doa yang tidak pernah yakni apa dijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti bisa dilihat di googling, itu banyak doa-doa itu ya, kalau pengen lihat redaksinya. Adapun yang kedua, ya ikhwah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini berkaitan dengan lain sampai lupa. MC apa tadi? Bahasa Arab apa tadi? Intinya apa tadi? Karena lupa ya Mas Rizal. Ini Ustadz, mungkin sudah dijawab sama Ustadz pertanyaan pertama terkait nasihat Ustadz ketika kita menuntut ilmu tafsir, menuntut ilmu bahasa Arab, agar kita tuh bisa diteguhkan hati kita kepada Allah. Iya itu Ustadz. Ya, intinya seperti berarti, itu. Baik, mungkin saya tambahi salah satu di antara hal yang bisa menjaga kestabilan istiqomah dan iman kita ya, selain ini doa, itu seringkali saya sampaikan ke beberapa ikhwah tak terkecuali adalah mahasiswa di STB itu apa? Yani ambillah, petiklah, yani potret dan kisah para ulama salaf. Insya Allah itu akan banyak merubah yang kondisi kita, dan itu seringkali menjadi penyemangat dan seringkali memotivasi kita ya. Dan banyak kitab-kitab yang membahas tentang itu. Salah satunya adalah, kalau antum lihat di googling mungkin masih ada ya, dulu awal-awal saya suka buku itu, ambil itu yang saya beli ya, di manakah posisi kita di antara para ulama salaf. Saya lupa judul terjemahan, itu sebenarnya buku terjemahan yang bahasa Arabnya Aina Nahnu yani min akhlaqis salaf, ya, di mana posisi kita ya di antara para ulama yang salaf. Dan subhanallah, dengan membaca itu akan tergantung ya keimanan juga ya. Ketika kita membaca itu yang akan membangkitkan yang semangat kita lagi di saat kita itu syukur. Ya banyak sekali. Dan itu ada tema-tema. Ya, kita pengen tema yang ikhlas, yang bagaimana para ulama salaf dahulu menjaga keikhlasan. Tema yang bagaimana kita menjaga tawadhu. Tema dalam semangat dalam ilmu syar'i. Ya sama. Coba kita lihat. Rata-rata biasanya, maaf ya, nggak mahasiswa, tapi kebanyakan mahasiswa itu kan mereka itu suka baca, kan? Suka baca. Suka baca itu nggak tahu baca berita, tapi kan suka baca. Tapi coba kita lihat. Salah satu di antara celah yang mereka jadikan sebagai kesempatan yang dikemas untuk menghilangkan bosennya itu akan biasanya mereka akan mengumpulkan buku-buku novel, kisah romantis, kisah cinta. Seakan-akan ini mereka itu terbawa dengan alurnya. Kalau seandainya romantis ya berbunga-bunga, seakan-akan dia membayangkan sebagai pelakunya. Kalau seandainya itu tragedi, tak terasa kadang-kadang air mata juga ikut menetes. Subhanallah. Ya ikhwah, berarti sebenarnya kita itu bisa ya tersihir dengan kisah-kisah, cerita-cerita seperti itu. Padahal itu satu enggak berfaedah, yang kedua tidak menambah ilmu, yang ketiga tidak menambah pahala, dan yang ketiga tidak nyata, itu fiksi. Fiksi apa fiktif ya? Ini lagi viral ini tahu. Ya, sedang fiksi. Oke. Kita ambil yang fiksi karena dulu pernah RG bilangnya ada fiksi, ada fiktif. Baik, tapi kalau seandainya kita ganti ya itu apa nih? Kita ganti dengan apa? Dengan ceritanya para salaf. Apa yang kita dapatkan? Ya, faedah. Ya, insya Allah itu akan mampu bisa menyihir dan membangkitkan yang semangat kita. Yang kedua berpahala loh ya. Dan yang ketiga yang insya Allah ya, yang namanya ceritanya para salaf ada cerita nyata. Nah, kalau seandainya seperti itu yang bisa kita rasakan, kenapa kita harus beralih kepada yang lain? Yang itu hanyalah ya, sebagai fata morgana semata. Mungkin ya saat itu kita tertarik, kita semangat, tapi itu hilang. Nggak akan bisa membekas lama dalam durasi yang cukup lama. Itu sudah terbukti di mana-mana. Makanya saya pribadi sendiri, maaf, ini mungkin barangkali sharing. Makanya ini diskusi sharing ya, sharing. Saya sendiri kadang-kadang juga kalau dalam kondisi putus, semua manusia pasti merasakan ini kok. Selain membaca Al-Quran sendiri, paksa diri kita membaca Al-Quran. Yang kedua itu adalah bacalah. Bacalah. Wah, Ustaz ini futur Ustaz. Waduh, cari di googling, cari aja. Ya, bagaimana menjaga hati para salaf misalnya. Insya Allah nanti akan ketemu. Kemudian salaf dan
menjaga mata, salaf dan tawadu, salaf dan kesabaran, itu akan keluar ya nih semua artikel-artikel yang berkaitan dengan apa yang kita inginkan. Insya Allah kita akan bertolak ya Allah, ternyata kesabaran salaf seperti itu ya, dalam menuntut ilmu seperti itu ya, itu akan membangkitkan yang semangat lagi. Afwan, daripada antum ya nih ke Malang terus kemudian ya kita ke Batu dulu lah untuk refreshing, saya yakin hilang boringnya, tapi balik masih membekas di sini. Tapi ketika antum ya nih cari yang lain itu insya Allah ya nih bisa. Dan yang terakhir membaca doa, kemudian baca kita salat, dan yang terakhir itu adalah dengan yani salat. Bohong Ustaz, borok-borok Ustaz, yani salat lawang yo ya ngaji aja susah apalagi salat. Baik, saya sampaikan. Nabi Shallallahu alaihi wasallam yani pernah mengatakan Aisyah, "Idza faji'u amrun yani salat." Ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam kondisi sedang futur itu salat. Wah, gak mungkin Ustaz kalau seandainya kita futur salat yang malah nggak melayang-layang. Ya memang itulah ya derajat ini, kondisi yani zaman ini sudah terbalik. Kita pengennya kalau seandainya lagi stres, lagi yani galau, ya kita harus refreshing ke pantai dan sebagainya. Padahal Rasul mengajarkan idza faji'u amrun shalat. Yani banyak salat, yani banyak ngaji, yani banyak zikir, itu akan yani bisa menghilangkan lebih cepat, ya lebih cespleng ya bahasanya itu rasa futur yang kita. Allah Ta'ala agak cukup yani panjang, mudah-mudahan bisa dicerna, diringkas ya insya Allah untuk yang lain. Maaf, ada yang lain? Saya juga kasihan kalau ada yang lain mau bertanya tadi. Agak cukup panjang. Ada ini Mas Ustaz. Ya, monggo. Mungkin ini anak bacakan. Ini Yep. insya Allah minta tolong disampaikan kembali intinya. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, dengan belajar ilmu tafsir secara mandiri, dalam hal ini maksudnya Al-Quran sambil membaca tafsir, itu apa ada hal yang perlu diperhatikan membaca tafsir secara mandiri? Sebenarnya ya nggak ada masalah ya belajar apapun itu dengan yani secara yani mandiri. Tapi baik, asalkan halo, oke. Asalkan ya ikhwah, ini kita memiliki modal. Asalkan kita memiliki modal. Tapi kalau seandainya kita nggak punya modal, nggak bisa. Ya, satu, karena yang namanya kitab itu juga terkadang jadi mengandung permasalahan dan pembahasan yang bersayap, multi tafsir. Ya, apalagi dengan modal kita pas-pasan, secara bahasa juga kita pas-pasan, secara yani pemahaman juga yani cukup minim. Maka ini yang akan terjerumus seseorang itu ke dalam apa? Subhat, bukan yani syahwat, tapi yani subhat. Makanya saya contohkan ya ikhwah ya. Kenapa yani banyak subhat ini dalam terjerumusnya orang-orang dalam memahami Al-Quran, sebagaimana saya sampaikan kejadian di Solo itu. Maaf, kejadian di Solo itu dia lulusan, maaf ya saya nggak mendeskripsikan ya, dia lulusan S1 umum, S1 tarbiyah kalau nggak salah. Kemudian dia mencoba untuk menafsirkan Al-Quran dan kayaknya dia intens banget gitu loh. Untuk mempelajari Al-Quran hanya berbekal yani pada apa? Yani pada apa namanya itu terjemahan dan bahasa Arab. Rusak semua itu. Ya ini cerita yang akhirnya kemudian dia dihadirkan hearing ya hearing ya, dengar ya, rapat dengar yang pendapat ini semuanya. Akhirnya dia mengakui bahwa dia nggak bisa bahasa Arab. Wah, dibantah mati-matian ini sama MUI Solo atau Surakarta ketika itu. Ya ente ini gimana toh ya? Al-Quran itu bahasa Arab. Kok ente berani untuk menafsirkan padahal itu nggak bisa, nggak ngerti sama sekali yang bahasa Arab. Hanya berbekal yang pada terjemahan dan apa? Yang kamus bahasa Arab, nggak bisa seperti itu. Makanya banyak yang rusak, termasuk salah satunya itu di Semedi. Ya, bagaimana mungkin As-Somad kemudian digatuk-gatukkan yani dengan yani As-Somad yani Semedi ini jauh yani dari pandang, nggak bisa seperti ini. Nah, ini pun yang sama, kekhawatiran itu akan terjadi pada diri situ. Termasuk diantaranya adalah yani Ali Al-Kayali. Itu sebagaimana saya sampaikan ahli apa? Ahli fisika dia. Ahli fisika. Semangatnya luar biasa. Tapi giliran ketika dia itu otodidak yani tadi mandiri dan dia juga tidak punya bekal yani tanpa ada pendampingan, akhirnya dia terjerumus. Sekarang dia dibantah bisa-bisa sama para ulama. Padahal sebelumnya dia yani banyak mendapatkan yani pujian ketika hanya mengambil ayat-ayat yang berkaitan dengan apa? Alam semesta yang dikaitkan dengan konsep atau dengan teori-teori fisika yang dia pelajari. Tapi ketika dia sudah lompat pelakar, masuk yani kepada syubhat.
sampai meyakini bahwasanya ada kubur yang tidak ada. Dari mana dia dapatkan? Ada dalam Al-Quran, tapi sebatas apa yang dia pahami. Padahal nggak seperti itu tafsirannya. Seperti itu ya. Jadi hati-hati dengan kita belajar yang apa, yang mandiri kalau nggak punya yang bekal. Ya, kalau nggak punya bekal tetap. Ya itu baru satu sisi. Sisi yang lain, kalau seandainya kita nggak punya bekal tapi tetap yang apa belajar tafsir. Paling banyak, paling enggak kan kita kan belajarnya itu dari apa? Dari terjemahan kan. Nah, sekarang terjemahan kadang-kadang kita itu kan kalau beli buku itu kan beli buku yang murah apa yang mahal, meskipun sama-sama penerbitnya. Ya, ya, ya pasti kita ambil yang murah. Padahal ini catatan besar bagi para yakni apa para yakni apa orang-orang yang suka membeli yakni buku. Maaf, ini seringkali dan para ulama juga mengingatkan. Yang namanya penerbit sekarang itu kadang-kadang kurang intensif dalam mentahqiq ya. Kalau bahasanya itu adalah mengeditingnya, tim editornya, kuratornya kurang. Karena dia itu mengejar bisnis murni. Ya, yang penting dicetak dengan harga yang murah selesai. Untuk masalah yakni edit dan revisi dan yakni apa ya, cek ya bagian tim ceknya itu kurang pas gitu loh, kurang ketat ya. Sebenarnya ya seperti itu. Banyak sekali. Ya, berbeda dengan kitab-kitab yang cukup mahal itu kan diedit berkali-kali. Makanya kalau seandainya kita termasuk orang yang ngambil yang murah-murah, sudah berkalian ini, kesalahannya itu kadang-kadang kesalahan yang dicetak tapi dia tetap yakini. Dan ini juga sering terjadi. Ya, makanya saya ada pernah itu belajar terjemahan ini Ar-Rafiqul Mahtum, itu kitab Sirah Nabawiyah. Apa yang terjadi ya Ikhwan? Ya ternyata di situ banyak sekali kesalahan. Kesalahannya fatal loh ini. Kesalahannya fatal. Bahkan ada beberapa kalimat itu yang dihilangkan. Mungkin karena merasa dia kesulitan untuk menerjemahkan. Nah kan seperti ini kan fatal bagi orang yang membacanya. Dikira sudah percaya 100% dengan penerjemahnya. Nah ini adalah sisi lain yang bisa menyesatkan bagi mereka kalau tidak ada pendampingan. Intinya adalah pendampingan. Nah, kalau pendampingan ya banyak. Nggak harus dari saya. Semua satu-satu itu bisa. Yang penting ketika kita itu belajar, kita bisa tanyakan. Apakah benar sih apa yang saya pahami dari kitab ini seperti itu. Ya. Dan yang ketiga itu adalah nanti adalah referensi dan rujukannya. Ya, saya ini pengen mandiri, saya sudah pernah belajar bahasa Arab. Oke. Yang kedua, saya pilih kitab yang paling mahal. Cetakannya, peleks, berwarna lagi. Tapi yang dipilih itu adalah kitab apa? Kitab tafsir yakni abal-abal, ya kitab yakni Az-Zamakhsyari dan sebagainya, ya akan menyesatkan yakni kita. Makanya dalam pembahasan tafsir itu harus tafsir bil ma'thur, ya disesuaikan dengan pemahaman salaf, bukan logika. Kalau yang dipilih ternyata adalah kitab apa? Ya bukan kitab abal-abal, karena tafsir itu ada yang tafsir yang menggunakan logika murni, ada yang tafsir itu adalah tafsir yang bisa dipertanggungjawabkan. Lah ternyata dia milih itu tafsir yang itu, ya otomatis dia akan terjerumus. Ya, kalau saya sebutkan satu-satu agak susah. Yang pertama itu Az-Zamakhsyari. Az-Zamakhsyari punya kitab tafsir Al-Kasyaf. Ini cukup populer. Tapi kalau seandainya, ya sekalipun dia sudah pernah belajar ini, belajar itu, kemudian dia, tapi belajarnya kitab itu, kita akan jadi ya ujung-ujungnya paling ekstrim kita akan jadi ateis. Sekalipun yang kita pelajari itu adalah kitab tafsir. Kok bisa seperti itu? Bisa saja. Ya kalau enggak ya berarti kita akan jadi Mu'tazilah. Mu'tazilah itu seperti orang-orang liberal. Ya karena di situ konsepnya luar biasa sekali. Tapi kalau seandainya kita punya modal, kita hanya ingin membandingkan, nggak ada masalah. Makanya dalam dunia akademisi kitab Kasyaf itu biasanya dijadikan sebagai judul skripsi untuk komparasi. Ya antara ini atau ini. Tapi kalau untuk diyakini, dikaji, wah rusak nanti. Ya makanya ini juga penting. Ada beberapa tahapan-tahapan yang tadi ya. Mudah-mudahan penanya yang bisa memahami apa ya yang kami sampaikan. Allah Ta'ala yang alam ya. Tetap yang butuh pendampingan dan khawatir terjerumus ke dalam Allah alam. Baik, barakallahu fikum Ustaz, jazakumullah khair atas jawabannya. Mungkin ini pertanyaan terakhir. Yep. Ini pertanyaan terakhir. Penanya bertanya itu apakah boleh Ustaz kita belajar tafsir dari kitab tafsir Al-Jalalain? Baik. Masya Allah ya, jazakallah khair. Kitab Jalalain nggak ada masalah, tapi tetap ya harus butuh pendampingan karena di dalam kitab Jalalain ini ada beberapa hal-hal yang perlu diluruskan dan kita tahu
Jalalain ini kan termasuk yakni kitab yakni Firra'i. Jadi ada kan dua kategori tadi, kitab-kitab yang masuk dalam kategori bil ma'thur. Bil ma'thur itu benar-benar didasarkan pada pemahaman salaf murni. Dan yang kedua itu adalah dengan yakni interpretasi yakni pengarangnya. Itu masuk namanya ar-ra'i. Interpretasi yakni pengarangnya. Tapi interpretasi pengarangnya ada dua. Ada yang mahmud terpuji, ya artinya dibolehkan meskipun itu dengan interpretasinya para pengarangnya. Ada yang yakni berbahaya. Nah, dia ini jalan termasuk di antara kitab dengan interpretasi Imam Suyuti dan Imam yakni Al-Mahali sebagai penyusunnya, tapi termasuk yang dibolehkan meskipun yang kita harus benar-benar jeli. Ya, kita harus ini benar-benar yang jeli karena kalau sudah interpretasi itu kan biasanya agak sedikit mengesampingkan peran nas. Hadis-hadis biasanya nggak dicantumkan. Atau bahasa kita sukanya ayat itu selalu dikaitkan dengan realita. Nah, akhirnya kemudian apa? Ya, pesannya Allah lewat hadis, lewat qaul Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak tersampaikan. Karena selalu dikaitkan Al-Fatihah, alhamdulillah alamin langsung dikaitkan ini dengan ini. Ihdinas siratal mustaqim selalu dikaitkan dengan realita. Ini yang akan yang hilang. Yang sisi kemukjizatan tadi itu. Apa namanya? Yaitu sisi bahasa Arabnya membenarkan dan lain sebagainya. Kalau saya kan yang dengan realita. Nah, tapi tetap ya, nggak ada masalah. Yang banyak di antara ustaz kita yang menggunakan yang kitab itu sebagai yang bahan kajian. Tapi ya, tetap ya disampaikan, bukan yang dibaca sendiri secara otodidak. Ya mudah-mudahan yang bisa dipahami dan kitab Jalalain ini juga ada tahqiqnya loh, karena di situ masih mencantumkan beberapa hadis dhaif. Nah ini pentingnya. Kalau cetakan murah sekali lagi itu biasanya di bawahnya nggak disebutkan hadisnya ini dhaif atau enggak. Tapi kalau seandainya cetakan mahal itu biasanya di bawahnya disebutkan hadis-hadis yang di atas yang disebutkan oleh Imam As-Suyuti dalam kitabnya Tafsir Jalalain ini hadisnya dhaif, ini sahih dan sebagainya. Ini penting sekali subhanallah. Makanya belajar tafsir itu seakan-akan kita belajar ilmu yang lain. Karena memang tafsir itu adalah sumber rujukan dari semua disiplin ilmu. Ilmu akidah kita ambil dari situ, ilmu tafsir ambil di situ, ilmu hadis ambil di situ. Sampai ilmu bahasa pun tidak luput ini dari Al-Qur'an, ya. Allah taala. Baik, Ustaz, jazakallah khair atas jawabannya. Baik, mungkin itu tadi penutup kajian kali ini, Ustaz. Ya, apa? Ana ucapkan jazakallah khair Ustaz atas penyampaian. Kajian ini bukan hanya sebagai tematik, tapi sebagai pembukaan yang telah disampaikan oleh Ustaz tadi. Pertemuan selanjutnya akan diadakan membahas kitab. Untuk infonya jangan lupa follow media sosial kami yaitu KMI Jember dan Sinergis Baris agar tidak ketinggalan informasinya. Dan insya Allah kajiannya pada hari yang sama Rabu genap pada yang sama jam 19.30 sampai selesai. Baik, mungkin itu saja yang bisa Anda sampaikan. Apabila ada pertanyaan atau yang kurang berkenan, Anda mohon maaf. Baik, Anda tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.